Halo, terima kasih. Di like, subscribe, dan lonceng notifnya diaktifin ya buat channel ini. Gas. Bab 121, dulu, sekarang, namun masih kuat. Mata merah Gehai menatap liar pada sosok di depannya. Mata yang terakhir tetap tenang seperti biasa. Situasi di depan mereka seperti danau yang tampak sunyi dan tenang, namun pusaran air menakutkan yang bisa menyelimuti orang-orang tersembunyi di bawahnya. Kamu pikir kita masih di jalan spiritual? Gehai memelototi Mu Chen dan menggertakkan giginya, kamu pikir, dalam kondisi kamu saat ini, bahwa kamu masih memenuhi syarat untuk mengatakan itu kepada aku. Berdasarkan apa? Dengan fakta bahwa kamu berada di fase akhir rotasi tahap spiritual. Petik 2. Mu Chen tersenyum, jika kamu ingin menghapus rasa takut dan trauma di dalam hati kamu, maka datang dan tangkap aku. Tetapi kamu harus tahu kepribadian aku. Jadi, jika kamu berencana untuk melakukannya, kamu harus siap membayar harganya. Tempat ini jelas tidak kejam seperti lingkungan jalan spiritual, tetapi jika aku benar-benar peduli dengan aturan seperti itu, aku tidak akan melakukan hal-hal itu kembali di jalan spiritual. Petik 2. Mata Gehai menyipit. Dari senyum Mu Chen, dia bisa melihat sosok yang menakutkan dari jalan spiritual lagi. Ketakutan menyebar dari lubuk hatinya. Kamu, pada keadaanmu saat ini, tidak memenuhi syarat untuk mengatakan kata-kata seperti itu kepadaku. Gehai menjawab dengan gelap. Dia mengambil napas dalam-dalam dan menekan rasa takut di dalam hatinya. Dia tahu bahwa jika dia tidak mengalahkan Mu Chen, akan ada hambatan dalam kultivasinya karena adanya trauma. Surga telah memberinya kesempatan untuk menghapus rasa takut ini, jadi dia harus mengambil kesempatan ini. Kali ini, kamu yang akan membayar harganya. Teriakan terdengar dari tenggorokan Gehai. Detik berikutnya, matanya mengungkapkan sedikit keganasan dan kebrutalan. Kemudian, energi spiritual yang kuat dikeluarkan tanpa syarat dari tubuhnya. Ledakan. Dia mendorong dari tanah dan terbang seperti anak panah. Dia segera muncul di depan Mu Chen dan tangannya mengepal pedang panjang merah gelap. Dengan suara mendesis, sinar pedang tajam menebas ke tenggorokan Mu Chen. Gehai mengungkapkan pengalaman dan keganasannya dalam serangan itu. Cara yang mengesankan dari serangan itu adalah sesuatu yang jauh melampaui siswa biasa. Seseorang yang keluar dari jalan spiritual, setidaknya harus mampu. Mata Mu Chen melotot ketika dia melihat sinar pedang. Dia mundur sedikit dan, dengan suara angin berhembus, sinar pedang tajam terbang melewati tempat di mana tenggorokannya sebelumnya. Saat ini, aku akan memberitahumu celah antara tahap roh dan tahap akhir tahap rotasi spiritual. Teriak Gehai. Tekanan energi spiritual yang kuat menyelimuti Mu Chen dan sinar pedang yang luar biasa menebas ke daerah vitalnya seperti badai. Desir. Banyak gouge muncul di tanah karena serangan pedang. Bahkan pohon yang tak terhitung jumlahnya dibelah oleh pedang. Tunggul mereka yang semulus cermin. Semua orang di perkemahan Ye Clan menahan napas. Mereka tahu betapa kuatnya Gehai. Sebuah pembangkit tenaga spirit stage adalah seseorang yang jauh melampaui mereka. Serangan ini cukup untuk melenyapkan fase akhir tahap rotasi spiritual secara instan. Mereka tidak tahu apakah Mu Chen bisa bertahan atau tidak. Tatapan mereka dipenuhi dengan kekhawatiran saat mereka menyaksikan sosok Mu Chen. Yang terakhir tetap tidak bergerak melawan pedang tajam yang bergegas. Mata hitam Mu Chen mencerminkan tebasan pedang yang luar biasa serta penampilan mengerikan Gehai. Pada saat itu, seni pagoda hebat mulai beredar di dalam tubuhnya. Energi spiritual hitam pekat mengalir melalui meridiannya, dan cahaya misterius di dalam tubuhnya menyala sekali lagi. Dengan kekuatannya yang perlahan meningkat, tampak jelas bahwa dia secara bertahap menjadi mampu mengaktifkan puls spiritual misterius yang telah disegel oleh ibunya. Meskipun dia tidak dapat mengaktifkan kekuatannya sepenuhnya, itu sudah cukup untuk menghadapi lawan di depannya. Lampu menyala dan menara misterius samar-samar muncul di dalam tubuh Mu Chen. Energi spiritual yang mengalir langsung melonjak. Dalam mata Mu Chen, lampu gelap menyala. Selanjutnya, sebuah menara cahaya hitam muncul di kedalaman matanya. Dia bertepuk tangan, dan cahaya hitam mulai mengembun di permukaan tubuhnya. Pada akhirnya, sebuah menara cahaya hitam buram muncul. Dentang dentang dentang, pedang tajam Gehai mendarat di menara hitam buram, dan suara dentang terdengar. Bunga api beterbangan di mana-mana, namun menara lampu hitam benar-benar tidak bergerak. Apa-apaan itu? Gehai menatap menara cahaya hitam yang menyelimuti Mu Chen. Ekspresinya berubah, dan dia mengertakkan gigi. Dia tidak bisa percaya bahwa dengan kekuatan tahap rohnya dia akan gagal menindas Mu Chen, yang hanya pada tahap akhir tahap rotasi spiritual. Pedang pembantaian darah. Gehai maju selangkah, dan sikap pedangnya berubah. Aura berdarah muncul di permukaannya. Pada saat yang sama, pedang panjang merah gelap berubah merah dan menebas menciptakan busur merah. Menghadapi ofensif Gehai, Mu Chen tidak menunjukkan tanda-tanda mundur.
Dia juga memiliki harga dirinya sendiri. Jika dia mundur di depan musuh yang tidak layak perhatiannya sebelumnya, itu akan meremehkannya. Tangan Mu Chen mengepal. Di bawah perlindungan menara cahaya hitam, tubuhnya telah berubah menjadi senjata sengit. Energi spiritual dan angin melonjak dari tinjunya dan langsung bertabrakan dengan pedang panjang merah Gehai. Dentang, dampak kuat yang dipancarkan dan tanah di bawahnya runtuh. Membunuh. Gehai berteriak dengan marah. Saat dia mendorong energi spiritual di dalam tubuhnya ke batas, pedang panjang di tangannya melepaskan pedang tebasan yang kuat. Namun, ia menemukan bahwa tidak mungkin untuk benar-benar menekan Mu Chen. Bajingan, dia hanya di tahap akhir rotasi spiritual. Bagaimana mungkin dia bisa bertarung langsung denganku? Gehai berteriak dalam hatinya. Sebagai seseorang yang hanya fase akhir rotasi tahap spiritual, Mu Chen telah jauh melampaui harapan Gehai mengenai kemampuan tempur sejati mantan. Orang-orang dari klan Ye benar-benar terkejut dengan dua sosok itu. Tabrakan energi spiritual semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dilepaskan oleh tahap rotasi spiritual. Saudari, apakah saudara Mu Chen akan baik-baik saja? Sun menatap pertempuran dengan cemas saat dia menarik tangan Ye Qingling. Ye Qingling memegangi tangan mungil Sun dan menggelengkan kepalanya sedikit. Mata indahnya dipenuhi dengan kejutan. Meskipun Mu Chen hanya di tahap akhir rotasi tahap spiritual, kemampuan bertarungnya yang sebenarnya sama dengan tahap roh. Dia benar-benar kuat, Ye Qingling memuji. Bencana darah jalan spiritual jelas pantas mendapatkan reputasinya. Meskipun dia diusir dari jalan spiritual dan memiliki tingkat kultivasinya melambat, bagaimana mungkin orang yang sedemikian mengerikan akan membiarkan dirinya jatuh di belakang orang lain? Orang seperti ini mungkin akan bergerak maju dengan lambat dan pasti, sementara pada saat yang sama menjadi lebih kuat ketika mereka mengalami pukulan besar. Bos sebenarnya tidak bisa mendapatkan keunggulan. Sial, bagaimana mungkin dia sekuat ini? Beberapa anggota klan Ge diam-diam terkejut. Mereka berpikir bahwa dengan kekuatan spirit stage Gehai, dia akan dapat sepenuhnya menekan Mu Chen, yang hanya di fase akhir tahap rotasi spiritual. Ekspresi Ge Qing berubah sepenuhnya. Karena Mu Chen mampu mengalahkan 3 tahap akhir rotasi tahap spiritual sendiri, dia secara alami lebih kuat daripada tahap akhir tahap rotasi spiritual biasa. Namun, dia tidak pernah berharap bahwa Mu Chen adalah seseorang yang bahkan Gehai akan merasa sulit dikalahkan. Dentang-dentang, kedua sosok itu bertabrakan dengan sengit satu sama lain. Dampak energi spiritual mengirim kerikil di tanah terbang dan tanah meledak bersama dengan dampaknya. Dan pada sumber dampaknya, wajah Gehai sangat suram. Tangannya mengepalkan ke gagang pedang dan mengungkapkan postur yang tampak seolah-olah dia bisa menebas gunung. Serangan kuat yang dapat memotong fase akhir tahap rotasi spiritual sepenuhnya diblokir oleh tinju T3L4 Nej 4 nanogram Mu Chen. Tinju yang terakhir mengeluarkan fluktuasi energi spiritual hitam, dan kehadiran sombong mulai muncul. Itu adalah sesuatu yang bahkan pedang panjang Gehai gagal potong. Kamu, yang mendapatkan pemberdayaan energi spiritual, hanya sekuat ini. Tampaknya pemberdayaan itu tidak mengesankan seperti yang aku kira. Petik 2. Mu Chen tersenyum tipis. Dengan kekuatannya saat ini, dia akan bisa bertarung melawan pembangkit tenaga roh tahap awal tahap spirit begitu dia mengaktifkan pulse spiritual misterius dalam tubuhnya. Gehai, yang berpikir bahwa dia bisa membebaskan dirinya dari trauma, benar-benar meremehkannya. Aku akan memberitahumu segera. Saat itu, aku bisa mengalahkan kamu dengan mudah. Bahkan sekarang, aku bisa melakukannya dengan mudah. Petik 2. Mata Mu Chen berubah dingin pada saat ini. Ekspresi awalnya yang damai langsung menjadi berbahaya seperti pisau apapun. Saat dia menatap mata Mu Chen, hati Gehai bergetar. Desir, Mu Chen mengambil langkah maju, dan energi spiritual dalam tubuhnya melonjak. Kemudian, dia mengepalkan tinjunya dan, tanpa ragu, melepaskan tinju. Tinju polos dan biasa ini tidak membawa misteri saat ditembakkan. Namun, saat kepalan tangan itu akan mendarat, ia mengeluarkan angin kencang dan cahaya hitam memancar dari pusatnya. Di sanalah 3 segel cahaya hitam muncul. 3 segel cahaya hitam ini hanya beberapa meter, tetapi mereka mengeluarkan fluktuasi yang sangat mendominasi. Ledakan. Wajah Mu Chen tetap tenang saat dia membiarkan tinju itu terbang ke arah Gehai. Dengan jejak cahaya hitam dan suara angin menerpa, 3 segel cahaya hitam meraung dan membombardir Gehai dengan kejam. Tempat-tempat yang dilalui angin tampaknya telah meledak. Seolah-olah udara itu sendiri sedikit terdistorsi. Gehai juga memperhatikan betapa kuatnya serangan Mu Chen. Matanya langsung menjadi serius. Pedang panjang di tangannya langsung mengeluarkan sinar pedang yang panjangnya puluhan meter. Cahaya melintas di mata Gehai. Bloodstrike penghancuran roh. Dia segera berteriak. Sinar pedang langsung berubah merah seperti terbuat dari darah segar. Detik berikutnya, sinar pedang darah merah menembus udara dan bertabrakan dengan 3 segel cahaya hitam.
Ledakan. Setelah serangan itu membuat kontak, 3 segel cahaya hitam meledak pada saat yang sama. 3 energi sombong bertumpuk satu sama lain dan membombardir sinar pedang merah tua. Dong! Sinar pedang merah tua bergetar kuat, dan kemudian benar-benar hancur akibat benturan. Ketika sinar pedang merah hancur berkeping-keping, mata Ge-hai dipenuhi dengan teror. Dia tidak bisa mendapatkan keunggulan meskipun dengan serangan terkuatnya. Pedang panjang merah gelap terbang dari tangan Ge-hai. Tubuhnya melesat ke belakang seolah-olah dia menderita pukulan berat dan mendarat keras di pohon yang kokoh. Tenggorokannya merasakan sesuatu yang manis dan dia segera memuntahkan seteguk darah segar. Bagaimana ini mungkin? Kenapa aku kehilangan dia lagi? Petik 2. Ge-hai menjerit dalam hatinya. Dia segera berdiri dan bersiap untuk menyerang lagi. Dia ingin menggunakan energi spiritual padat dari tahap roh untuk melemahkan Mu Chen. Namun, saat dia berdiri, tubuhnya langsung membeku. Ini karena dia merasakan fluktuasi energi spiritual yang sangat keras melonjak di depannya. Keributan tiba-tiba terdengar di sekitar juga. Ge-hai perlahan mengangkat kepalanya. Dia memperhatikan bahwa Mu Chen menatapnya tanpa emosi, karena tangannya di sisinya. Namun, kilat melintas di atas kepalanya saat itu terbentuk menjadi petir spiritual besar. Fluktuasi keras yang dipancarkan dari arai spiritual membuat mata Ge-hai menyipit. Mu Chen sebenarnya adalah master arai spiritual. Tubuh Ge-hai menegang, dan sedikit horor muncul di dalam hatinya. Aku sudah mengatakannya sebelumnya, aku memiliki terlalu banyak lawan. Tetapi jika kamu ingin menginjak aku, kamu tidak memenuhi syarat untuk melakukannya. Petik 2. Mu Chen menatap acuh tak acuh pada Ge-hai yang matanya penuh dengan horor. Dia menjentikkan jarinya dan petir spiritual arai mengeluarkan raungan. Petir yang menyilaukan muncul dari arai dan menyerbu keluar seperti naga yang marah. Petir merobek udara dan cahaya yang menyilaukan bersinar. Ge-hai dan wajah anggota Ge-clan lainnya langsung memucat. Pada saat ini, Ge-hai akhirnya mengerti seberapa besar jarak antara dia dan Mu Chen. Lagi pula, selalu ada seseorang yang akan ditakuti dan dipandang oleh seseorang seperti dia. Bab 122, Syarat dan Ketentuan. Petir menembus hutan seperti naga yang marah memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya. Fluktuasi energi spiritual yang keras melonjak dan mengamuk di udara. Desir. Dalam sekejap mata, kilat telah dibebankan ke Ge-hai. Pada saat ini, mata yang terakhir dipenuhi dengan ketakutan. Ketika Mu Chen menyerang, dia tidak menunjukkan belas kasihan sedikitpun. Dia masih ganas seperti sebelumnya. Pada saat seperti ini, Ge-hai hanya bisa mati-matian mendorong energi spiritual di dalam tubuhnya ke batas. Energi spiritual menyembur keluar dan melindungi tubuhnya sebagai armor energi spiritual yang kokoh. Ledakan. Petir yang kejam membutakan semua orang saat mendarat dengan keras di tubuh Ge-hai. Bumi langsung hancur terbuka karena kejutan petir. Desir. Dalam sekejap ini, tubuh Ge-hai terbang mundur seperti peluru. Pohon-pohon yang menghalangi semua hancur oleh tubuhnya. Dia kemudian menyemprotkan seteguk darah. Setelah membongkar puluhan pohon raksasa, tubuh Ge-hai akhirnya terbaring di tanah dengan canggung. Tubuhnya sepenuhnya berlumuran darah dan berada dalam posisi tak berdaya. Keganasan dan kebrutalan yang dia tunjukkan sebelumnya benar-benar lenyap. Pada saat ini, para anggota dari Ge-clan semua benar-benar diam. Bahkan orang-orang yang bertindak sombong sebelumnya telah menutup mulut mereka sementara keringat dingin menetes ke tubuh mereka. Ge-king bahkan gemetar saat dia melihat pemandangan ini. Di matanya, Ge-hai selalu identik dengan kata, kuat. Bahkan setelah mereka memasuki dunia surga utara, hanya ada beberapa orang yang bisa bersaing dengannya. Namun, Ge-hai, yang selalu tak terkalahkan di dalam hatinya, telah kalah dari Mu Chen. Selain itu, kekuatan yang terakhir hanya pada tahap akhir rotasi tahap spiritual. Bagaimana dia bisa sekuat ini? Tubuh Ge-king sedikit gemetar. Dia menatap Mu Chen dan rasa takut keluar dari matanya. Hanya sekarang, dia menyesal memprovokasi anak yang tampaknya lembut, namun iblis. Di perkemahan Ye Clan, itu juga benar-benar sunyi. Wang Sheng dan yang lainnya diam-diam menelan. Mereka tidak dapat membayangkan bahwa bocah lelaki yang duduk bersama dengan mereka sebelumnya. Bocah yang merasa cukup baik hati dan mengeluarkan perasaan nyaman, sebenarnya menakutkan ini. Ge-hai adalah pembangkit tenaga listrik tahap awal Roh Stage. Eksistensi yang sekuat Ye Qingling. Namun, dia dikalahkan oleh Mu Chen. Mu Chen menatap acuh tak acuh pada sosok tak berdaya di tanah. Dia perlahan berjalan melewati Ge-king dan langsung menuju Ge-hai. Ketika anggota Ge-clan menyadari hal ini, mereka tidak berani menghentikan kemajuan Mu Chen. Mu Chen berdiri di depan Ge-hai dan mengepalkan tangannya. Pedang panjang merah gelap di dekatnya tersedot ke lengannya dan pisau tajam itu langsung menunjuk ke tenggorokan Ge-hai. Dia berkata pelan, aku sudah mengatakannya sebelumnya. Jika kamu berani membuat masalah bagi aku, kamu harus siap membayar harganya.
Petik 2. Ge Hai gemetar. Wajahnya pucat saat dia menatap Mu Chen, yang menatapnya dengan rendah hati dengan mata tanpa emosi. Dia menjawab dengan suara bergetar, ini bukan jalan spiritual. Jika kamu secara sembarangan membunuh orang lain, Akademi Spiritual Surga Utara pasti akan mendiskualifikasi kamu. Apakah kamu mengancam aku dengan ini? Mu Chen tersenyum sedikit. Dia mengulurkan tangannya ke depan dan pisau tajam itu menggaruk kulit tenggorokan Ge Hai. Jejak darah perlahan mengalir keluar. Udara dingin yang muncul di tenggorokan Ge Hai membuat tubuhnya membeku. Dia tidak lagi berani mengatakan sepatah kata pun. Ini karena dia mengerti bahwa jika dia membuat marah anak laki-laki di depannya, yang terakhir mungkin benar-benar membunuhnya. Dia tahu dengan jelas betapa Mu Chen kejam. Anggota Ge-clan sekitarnya menggigil ketika mereka menyaksikan adegan ini. Dingin menusuk yang dipancarkan dari tubuh Mu Chen telah mengejutkan mereka sejauh mereka tidak berani melakukan gerakan sedikit pun. Jika kamu ingin hidup, maka serahkan sesuatu yang akan menyelamatkan hidupmu. Mu Chen kemudian berkata dengan lemah, meskipun agak mengganggu untuk membunuh orang lain di sini, kamu mungkin akan dihilangkan jika aku menghapus simbol di dahi kamu. Bahkan tidak berpikir untuk memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Petik 2. Wajah Ge Hai akhirnya berubah. Dia telah berusaha keras untuk masuk ke Akademi Spiritual Surga Utara. Jika dia dihilangkan di sini, itu benar-benar lebih buruk daripada kematian. Aku akan menyerahkan semua aura spiritual dalam lambangku kepadamu. Ge Hai mengertakkan gigi dan menjawab. Simbolnya sudah mencapai peringkat 5. Jelas bahwa dia telah merampok banyak siswa selama periode waktu ini. Jika dia menyerahkannya kepada Mu Chen, upayanya selama periode waktu ini semua akan sia-sia. Namun, dibandingkan dengan menghapus lambangnya, itu adalah pilihan yang jauh lebih baik. Mu Chen tersenyum. Pedang yang dipasang di dekat leher Ge Hai sedikit mundur. Ge Hai berkonsentrasi dan simbol emas di dahinya langsung berubah redup. Cahaya keemasan melesat dan memasuki simbol di dahi Mu Chen. Berdengung. Dengan pemberdayaan aura spiritual khusus, simbol di kepala Mu Chen langsung berubah menjadi emas. Jelas bahwa simbolnya juga telah mencapai peringkat 5 setelah menyerap aura spiritual dari simbol Ge Hai. Sekarang, bisakah kamu membiarkan aku pergi? Ge Hai menatap simbol emas di dahi Mu Chen dan menggertakkan giginya. Mendengar ini, Mu Chen tersenyum. Dia menggelengkan kepalanya dan berkata, ini tidak cukup. Kamu, Ge Hai sangat marah. Pisau dingin menyentuh kulitnya lagi. Ge Hai tidak berani berjuang dan berteriak dengan marah, apa yang kamu inginkan? Namun, Mu Chen hanya menatapnya dengan tenang. Artinya jelas, hanya dengan aura spiritual dari simbol Ge Hai, itu tidak cukup untuk menenangkan ketidakbahagiaan di dalam hatinya. Dinginnya dingin di lehernya membuat Ge Hai berangsur-angsur tenang. Dia merenung sejenak sebelum akhirnya berbicara, aku akan memberitahumu sesuatu. Kamu akan membiarkan aku pergi. Petik 2. Itu tergantung pada nilai informasi kamu. Mu Chen menjawab dengan ringan. Kami menemukan lembah kecil dengan banyak harta duniawi di sana. Di antara harta itu, kami menemukan satu yang tampak seperti Yin Yang Spirit Zoysia. 1. Ge Hai menggertakkan giginya saat dia menjawab. Yin Yang Spirit Zoysia. Mata Mu Chen menyipit. Sedikit minat akhirnya muncul di matanya. Itu adalah harta duniawi yang sangat langka. Tidak hanya itu sangat bermanfaat bagi pembangkit tenaga Spirit Stage, dikatakan bahwa itu dapat memungkinkan orang, yang berada di fase akhir tahap rotasi spiritual, untuk mengambil langkah paling penting ke depan dan maju ke tahap roh. Saat ini, Mu Chen hanya selangkah dari Spirit Stage. Meskipun dia yakin bahwa dia bisa maju dalam sebulan, waktu yang dibutuhkan agak terlalu lama baginya. Dia memiliki banyak musuh dari jalan spiritual. Ge Hai hanya orang biasa di antara mereka. Ada banyak orang yang jauh lebih kuat darinya. Mu Chen yakin, dia pasti akan bertemu banyak wajah yang dikenal di dunia surga utara. Dengan demikian, ia harus dengan cepat maju ke tahap roh. Hanya dengan begitu, dia akan memiliki kekuatan yang cukup untuk menghadapi musuh masa lalunya. Karena itu, roh Yin Yang Zoysia sangat menggoda baginya. Namun, dia tidak percaya Ge Hai dengan mudah. Dia segera tersenyum dan berkata, jika itu adalah harta duniawi yang begitu berharga. Mengapa kamu tidak mencoba mendapatkannya? Mengapa kamu meninggalkannya di sana sampai sekarang? Petik 2. Ada 3 hewan spiritual tingkat tinggi yang menjaganya. Kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan aku. Tidak mungkin bagi aku untuk mendapatkannya, Ge Hai berkata dengan enggan. Dia menghabiskan banyak uang untuk menemukan tempat itu. Namun, dia dihentikan oleh 3 hewan spiritual tingkat tinggi di dalam lembah. Lokasi. Mata Mu Chen menyipit saat dia bertanya. Ge Hai dengan cepat melaporkan lokasi ke Mu Chen. Ketika dia mendengarkan, dia merenung sejenak. Lalu, dia memberi isyarat kepada Ye Qingling. Melihat ini, yang terakhir berjalan ragu.
Mu Chen memberitahu Ye Qingling apa yang dikatakan Ge Hai sebelumnya, termasuk lokasi Yin Yang Spirit Zoysia. Apakah ada kredibilitas mengenai lokasi ini? Tanya Mu Chen. Ye Qingling tahu lebih banyak darinya. Itu ide yang bagus untuk meminta sarannya. Northwest. Mendengar ke arah itu, Ye Qingling berpikir sejenak. Segera, dia mengangguk dan menjawab, arah itu memang sangat tersembunyi. Selain itu, Ge Clan memang telah melayang di sekitar daerah itu. Namun, apakah mereka melakukannya untuk Yin Yang Spirit Zoysia? Aku tidak bisa memastikan. Petik 2. Mu Chen sedikit mengangguk. Dia melirik Ge Hai lagi. Meskipun dia tidak tahu ide apa yang orang ini rencanakan, informasi ini benar-benar dapat dipercaya. Mu Chen perlahan menarik kembali pisau itu dan melemparkan pedang panjang merah gelap ke Ge Hai. Dia tersenyum, kali ini, aku akan membiarkanmu pergi. Namun, jika aku menemukan bahwa kamu telah berbohong kepada aku, percayalah, kamu tidak akan bisa pergi. Petik 2. Ge Hai gemetar saat melihat senyum Mu Chen. Dia tidak berani mengatakan apa-apa dan naik dengan canggung. Kemudian, dia buru-buru melambaikan tangannya dan membawa anggota Ge Clan pergi. Apakah kamu pergi ke tempat itu? Ye Qingling menatap sosok mundur sebelum berbalik menghadap Mu Chen. Dia mengerutkan kening dan berkata, aku selalu merasa bahwa Ge Hai tidak memiliki niat baik ketika dia mengatakan lokasi itu kepada kamu. Tidak masalah apakah dia memiliki niat baik atau tidak. Tidak apa-apa asalkan informasinya benar. Mu Chen menjawab sambil tersenyum, bagaimana? Apakah kamu tertarik untuk datang bersama aku? Tampaknya ada beberapa harta duniawi di sana. Itu akan bermanfaat bagimu dan Ye Clanmu. Petik 2. Masalah besar jalan spiritual seperti kamu benar-benar membutuhkan bantuan aku. Ye Qingling tersenyum dan menjawab. Big Shot. Mu Chen tersenyum pahit, ini tidak seperti kamu tidak tahu tentang tempat itu. Ini sangat berbahaya. Jika aku tidak membunuh mereka, mereka akan membunuh aku. Petik 2. Ye Qingling menghela nafas dan memiringkan kepalanya. Dia menatap Mu Chen dengan rasa ingin tahu dan bertanya, jika kamu menginginkan bantuan aku, itu tidak masalah. Namun, kamu harus menjawab salah satu pertanyaan aku. Petik 2. Apa itu? Hubungan apa yang kamu miliki dengan Raja Luo, Luo Li? Tanya Ye Qingling dengan penuh minat. Raja Luo, apakah ini gelar yang dia terima setelah penilaiannya sebagai kelas raja? Mu Chen tidak bisa menahan tawa ketika mendengar gelar ini. Dia bisa membayangkannya merengut frustrasi ketika dia mendapatkan gelar itu. Dia adalah temanku. Kami selalu berada dalam tim. Mu Chen tersenyum. Apakah kamu hanya kawan? Ye Qingling menyeringai saat melihat Mu Chen. Apakah kamu tahu apa yang dia lakukan setelah kamu meninggalkan jalan spiritual? Apa? Senyum Mu Chen menghilang dan dia mengerutkan kening. Di pemberhentian terakhir jalan spiritual, ketika raja-raja berperang untuk mahkota, dia menyerang Raja Xuan, Ji Xuan. Mata Ye Qingling yang indah tiba-tiba dipenuhi dengan gairah. Dia menatap Mu Chen dengan penuh semangat dan menekankan setiap suku kata saat dia berbicara, pertempuran antara dua raja. Dengan harga terluka parah, Raja Luo mendorong kembali Raja Xuan dan menyebabkannya kehilangan kesempatan untuk merebut mahkota. Petik 2. Pada saat itu, dia memberitahu Raja Xuan bahwa dia tidak akan mengambil nyawanya. Akan ada suatu hari ketika kamu, Mu Chen, secara pribadi akan mengambil hidupnya. Petik 2. Mu Chen terdiam. Dia mengangkat kepalanya dan menghela nafas. Sedikit niat membunuh perlahan melonjak di matanya. Ji Xuan, kamu berani melukainya. Lalu, aku akan mengambil hidupmu. Pertempuran yang tidak kita selesaikan di jalan spiritual, mari kita akhiri selama kita tinggal di 5 akademi besar. Bab 123, Berjuang demi harta karun. Di hutan, sejumlah besar pasukan melarikan diri dengan panik. Di depan kelompok, Ge Hai, yang sepenuhnya berlumuran darah, memiliki ekspresi yang sangat pucat. Bekas luka di wajahnya berkedut dan terlihat sangat ganas. Ketika mereka menyaksikan bekas luka itu, orang-orang di dekatnya segera merasa kedinginan. Kakak laki-laki, Ge Qing memanggil dengan hati-hati, apakah kita akan memberikan informasi ini kepada mereka seperti ini? Jika Mu Chen mendapatkan Yin Yang Spirit Zoysia, kekuatannya akan meningkat sekali lagi. Ketika itu terjadi, petik 2, sebelum dia selesai berbicara, Ge Hai melemparkan tatapan dingin padanya dan membuatnya diam. Kemudian, Ge Hai perlahan menarik kembali tatapannya dan melihat ke belakang dengan dingin. Dia menggertakkan giginya dan berkata, bagaimana mungkin mudah baginya untuk mendapatkan Yin Yang Spirit Zoysia? Apakah kamu percaya bahwa aku tidak berusaha mendapatkan Yin Yang Spirit Zoysia karena aku takut pada 3 binatang buas? Ge Hai melirik Ge Qing dan mencibir, meskipun ketiga binatang itu cukup kuat, ada cara untuk berurusan dengan mereka karena mereka memiliki kecerdasan rendah. Namun, kami bukan satu-satunya yang menargetkan harta duniawi yang langka, Yin Yang Spirit Zoysia.
Petik 2. Orang lain juga menemukannya. Ge King terkejut. Kedua kelompok itu dipimpin oleh orang-orang yang baik hati. Mereka selalu mengamati Yin Yang Spirit Zoysia. Namun, mereka takut satu sama lain sehingga mereka tidak pernah berusaha untuk mendapatkannya. Jika Mu Chen pergi ke sana, dia pasti akan menyebabkan perselisihan dengan mereka. Petik 2. Ge Hai berkata dengan dingin, meskipun bos dari kedua kelompok itu bukan dari jalan spiritual, latar belakang mereka tidak lemah. Dengan mengandalkan berbagai sumber daya, kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan tambang. Begitu Mu Chen mencoba merebut Yin Yang Spirit Zoysia di depan mereka, akan ada pertunjukan yang bagus. Petik 2. Pada saat itu, kita diam-diam akan mengintai di sekitar sana. Jika ada kesempatan, kami akan sepenuhnya menghancurkan mereka dan merebut Yin Yang Spirit Zoysia. Dengan itu, aku akhirnya akan dapat mencoba untuk menerobos ke tahap tengah tahap roh. Dengan kekuatan itu, aku akan dianggap luar biasa bahkan di dunia surga utara. Petik 2. Mendengar ini, Ge King segera tertawa, kakak benar-benar bijaksana. Bocah itu benar-benar berpikir bahwa dia memanfaatkanmu. Siapa yang mengira itu semua di bawah perhitungan Big Brother? Petik 2. Ge Hai juga tersenyum dingin. Namun, wajah Mu Chen yang tersenyum dan tampan melintas di benaknya lagi. Dia segera menggigil dan secara paksa menekan emosi itu. Selain itu, kamu akan menyebarkan pesan ini. Bahwa bencana darah jalan spiritual saat ini berada di dunia surga utara. Ge Hai mengertakkan gigi dan memiliki ekspresi gelap. Orang itu telah membuat banyak musuh yang kuat di dalam jalan spiritual. Pasti ada beberapa dari mereka di seluruh dunia surga utara ini. Jika mereka mendengar informasi ini, Mu Chen pasti akan mengalami kesulitan. Petik 2. Iya nih. Di perkemahan Ye Clan, banyak orang masih tenggelam dalam pertempuran sebelumnya. Banyak orang akan mengarahkan tatapan penuh dengan kekaguman dan keingintahuan pada anak lelaki di camp saat mereka bekerja. Siapa yang akan mengira bahwa bocah yang tampaknya lembut ini akan sebegitu menakutkan ini? Dia begitu kuat sehingga bahkan Ge Hai benar-benar dipukuli olehnya. Kakak Mu Chen, kamu sangat kuat. Suner tidak menyembunyikan kekagumannya pada Mu Chen dan menatap Mu Chen dengan matanya yang gelap dan hitam pekat. Gadis kecil ini, dia tidak tahu konsep yang kuat. Dia hanya merasa bahwa Mu Chen cukup tampan dan keren sebelumnya. Mu Chen tersenyum dan menjentikkan tuintail milik Sun, yang dipenuhi vitalitas. Pada saat ini, klan Ye sedang mengemasi perkemahan untuk menuju ke tempat yang disebutkan sebelumnya oleh Ge Hai. Begitu orang-orang kita mendekati lokasi itu, sebagian besar dari mereka akan tinggal sementara. Kami hanya akan membawa beberapa individu yang kuat ke lokasi itu. Ye Qingling berjalan ke Mu Chen saat dia berbicara. Mu Chen mengangguk. Itu pasti ide yang buruk bagi banyak dari mereka untuk mendekati lokasi itu bersama karena mereka akan mudah ditemukan. Roh Yin Yang Zoysia cukup langka. Karena Ge Hai berhasil menemukannya, itu mungkin juga berarti bahwa orang lain akan menemukannya. Kita harus hati-hati, jawab Mu Chen. Secara alami, dia tidak terlalu naif untuk percaya bahwa Ge Hai benar-benar jujur. Karena itu, sebaiknya mereka berhati-hati. Ye Qingling juga mengangguk setuju. Namun, kami juga memiliki senjata rahasia. Mu Chen tersenyum dan mengusap kepala Sun. Gadis kecil itu juga adalah Master Arai Spiritual peringkat 2. Selain itu, dia memiliki Heart Arai Stat. Jika dia melepaskan kemampuan tempur penuhnya, bahkan Ye Qingling akan lebih rendah darinya. Namun, dia sangat kurang dalam pengalaman tempur dan saat menghadapi lawan-lawannya dia bisa dengan mudah panik. Jika Master Arai Spiritual mengungkapkan emosi seperti itu dalam pertempuran, efektivitasnya akan berkurang setengahnya. Bajingan ini, Ye Qingling sangat enggan tentang ini. Meskipun Suner memiliki bakat tinggi dalam spiritual arais dan akan sangat kuat jika dia menunjukkan kekuatannya dengan benar, sangat disayangkan bahwa bajingan ini penakut dan rakus. Melihat ekspresi enggan Ye Qingling, Sun mengerutkan bibirnya. Kakaknya memberinya bahu dingin lagi. Lagi pula, dia masih sangat muda. Selama dia mengasah dirinya sendiri, dia akan bisa bertanggung jawab pada akhirnya. Mu Chen merasa bahwa ini sangat normal. Bagaimanapun, Suner masih terlalu muda. Selain itu, dia selalu hidup di lingkungan yang sepenuhnya terlindung. Jadi, selama dia mendapatkan lebih banyak pengalaman, dia pasti akan menjadi mandiri. Saudara Mu Chen adalah yang terbaik. Sun memeluk lengan Mu Chen dan tersenyum. Ye Qingling memelototinya sejenak. Kemudian, dia berbalik dan memerintahkan yang lain untuk mempercepat langkah mereka. Setelah sekitar setengah jam, klan Ye sepenuhnya siap untuk pergi. Ye Qingling melambaikan tangannya dan sejumlah besar pasukan melonjak seperti banjir menuju barat laut. Gelombang besar pria ini secara alami menarik banyak perhatian. Namun, klan Ye cukup terkenal di wilayah ini. Ketika orang lain memperhatikan Ye Clan,
mereka tidak berani mengungkapkan niat buruk apapun. Dengan demikian, selain dari beberapa binatang spiritual, yang mereka kalahkan dengan cepat, perjalanan mereka luar biasa mulus. Mereka menempuh hampir seluruh jarak sebelum akhirnya berhenti. Ada beberapa jurang di hutan di sini. Di depan, ada banyak gunung yang saling tumpang tindih. Beberapa gunung curam ini menembus ke awan. Raungan tak berujung bergema dari pegunungan. Tempat yang disebutkan Gehai seharusnya ada di sekitar sini. Ye Qingling memandang pegunungan yang tumpang tindih saat dia memiringkan kepalanya untuk berbicara dengan Mu Chen. Mari kita pilih beberapa individu dan bersiap untuk memasuki gunung. Mu Chen sedikit mengangguk. Tempat ini memang cukup tersembunyi. Jika mereka tidak mencarinya secara khusus, akan sulit bagi mereka untuk mendeteksinya. Ye Qingling berbalik dan dengan cepat memilih 20 orang dari klan Ye. Sebagian besar dari orang-orang ini berada di fase tengah rotasi tahap spiritual. Namun, mereka adalah pengecualian seperti Wang Sheng, yang telah mencapai tahap akhir tahap rotasi spiritual. Mo Ling, kamu harus menunggu bersama dengan mereka. Mu Chen memberitahu Mo Ling. Yang terakhir juga mengangguk, kekuatannya tidak cukup menonjol di tempat ini. Jika dia mengikuti mereka, dia hanya akan menjadi beban bagi mereka. Ayo pergi. Setelah memperhatikan bahwa semuanya beres, Mu Chen tidak menunda lagi dan segera melambaikan tangannya. Dia langsung menyerbu ke gunung. Kemudian, Ye Qingling membawa Suner, Wang Sheng dan yang lainnya saat mereka mengikuti. Di gunung, ada banyak hewan spiritual. Namun, Mu Chen dan tujuan yang lain bukanlah binatang. Dengan demikian, mereka tidak pernah menyerang mereka dan menghindari bis spiritual yang hebat saat mereka langsung menuju ke kedalaman hutan. Mereka berlari sekitar 10 menit sebelum berhenti di lereng gunung. Mereka menatap ke depan. Di lokasi itu, ada 3 gunung yang saling bersilangan yang membentuk lembah. Banyak pohon besar tumbuh di dekat perbatasan lembah dan membentuk penutup alami. Mu Chen dan yang lainnya berdiri di puncak lereng gunung saat mereka melirik ke lembah. Samar-samar mereka bisa merasakan kehadiran 3 aura ganas. Aura ini sebanding dengan pusat kekuatan tahap awal Roh Stage. 3 spiritual tahap awal bis spiritual. Mu Chen melirik Ye Qingling dan yang lainnya. Ye Qingling memiliki ekspresi yang baik, sementara Wang Sheng dan wajah yang lain berubah sepenuhnya. Mereka tidak pernah berburu 3 hewan spiritual tingkat tinggi sekaligus. Kita harus segera berurusan dengan 3 binatang spiritual ini. Jika tidak, keributan besar akan menarik bis spiritual dan manusia lainnya ke atas. Mu Chen berbicara perlahan. Tidak mungkin kita bisa terburu-buru. Di tempat ini, hanya Brother Mu dan Sister Ye yang memiliki kemampuan untuk bertarung melawan bis spiritual tingkat tinggi sendirian. Wang Sheng tersenyum kecut. Mu Chen juga tersenyum dan berkata, serahkan 3 binatang spiritual ini padaku. Ini akan baik-baik saja jika kamu hanya memperhatikan gerakan orang lain. Petik 2. Mendengar kata-kata ini, bahkan Ye Qingling tertegun saat dia menatap Mu Chen. Mu Chen benar-benar ingin bertarung melawan 3 spirit stage initial phase bis sendirian. Ini jauh lebih sulit daripada bertarung melawan Gehai. Aku tidak berencana melawan mereka secara langsung. Mu Chen sedikit tersenyum ketika dia berkata, bukankah Sun pernah mengatakannya sebelumnya? Aku juga seorang guru arai spiritual. Petik 2. Ye Qingling tertegun. Sun memang pernah menyebutkannya sebelumnya. Namun, dia tidak terlalu memperhatikan hal itu. Selain itu, jadi bagaimana jika Mu Chen adalah master arai spiritual? Bagaimana dia bisa berurusan dengan 3 bis spiritual tingkat tinggi? Itu tidak mungkin kecuali dia bisa mengatur arai spiritual peringkat 2 yang kuat. Tepat ketika dia terkejut, ujung jari Mu Chen melintas. Kemudian, Ye Qingling dan yang lainnya tercengang ketika mereka melihat banyak segel spiritual perlahan-lahan muncul dari ujung jari. Sebanyak 30 segel spiritual. Bibir Ye Qingling terbuka. 30 segel spiritual. Orang ini sebenarnya adalah master arai spiritual peringkat 2 juga. Mu Chen perlahan menutup matanya saat ujung jarinya menggambar banyak lintasan. Kemudian, 30 sel spiritual dengan cepat menyerbu ke udara di depan mereka dan menghilang. Setelah itu, fluktuasi energi spiritual yang menakjubkan perlahan dipancarkan. Setelah melihat ini, sedikit keajaiban melintas di wajah mungil Sun Er. Mata hitam pekatnya menatap Mu Chen saat dia bergumam, Brother Mu Chen benar-benar bisa memasuki negara Heart Arai juga. Hati Ye Qingling bergetar lagi. Status arai jantung. Karena Sun Er, dia tahu seberapa kuat keadaan itu bagi seorang guru arai spiritual. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Mu Chen tidak hanya guru arai spiritual peringkat 2, tetapi juga seseorang seperti Sun, yang memiliki negara arai hati. Seperti yang diharapkan dari seseorang yang dinilai sebagai kelas raja dalam jalan spiritual. Ye Qingling menghela nafas. Meskipun dia diusir dari jalan spiritual di tengah, bagaimana mungkin orang seperti itu menjadi orang biasa? Mu Chen tidak peduli dengan kejutan yang Ye Qingling dan yang lainnya hadapi.
Segel tangannya berubah dan arai spiritual emas perlahan-lahan meluas di depannya. Ketika fluktuasi energi spiritual keluar dari arai, itu langsung mendistorsi udara di sekitarnya. Bab 124, Golden Revolution Soul Reaver Arai. Arai spiritual emas perlahan-lahan meluas dari udara di depan Mu Chen. Ketika cahaya energi spiritual yang kompleks saling bertautan, mereka memancarkan fluktuasi energi spiritual yang sangat keras. Ye Qingling dan yang lainnya bukan master arai spiritual. Secara alami, mereka tidak dapat memahami arai spiritual. Namun, Suner menatap arai dengan serius. Di matanya, sinar energi spiritual yang kompleks dan tidak jelas seperti saluran transmisi daya. Mereka secara bertahap menyempurnakan seluruh arai spiritual. Mu Chen perlahan membuka matanya yang tertutup rapat. Dia mengangkat kepalanya dan menatap arai emas besar dengan ekspresi serius. Ini adalah pertama kalinya baginya untuk menggunakan kekuatannya sendiri untuk mengatur arai spiritual peringkat 2. Arai spiritual ini adalah arai spiritual peringkat 2 yang Mu Feng telah dengan susah payah mencari dan menemukan sesaat sebelum Mu Chen meninggalkan alam spiritual utara. Mengenai tentang arai ini, Mu Chen sudah lama belajar dengan hati. Namun, karena jumlah segel yang bisa disingkatnya kurang, dia tidak pernah mencoba mengaturnya. Tapi sekarang, dia mampu melakukannya. Selanjutnya, aku harus merepotkanmu. Setelah arai spiritual berhasil diselesaikan, Mu Chen tersenyum pada Ye Qingling. Mendengar ini, Ye Qingling tercengang. Kemudian, Suner tertawa riang dan berkata, kakak benar-benar bodoh. Brother Mu Chen ingin kamu memikat 3 bis spiritual tingkat tinggi, sehingga ia bisa membunuh mereka dengan arai spiritualnya. Petik 2. Ye Qingling menatap Suner sebentar dan segera mengangguk. Namun, dia ragu-ragu sejenak dan bertanya, apakah kamu yakin bahwa arai spiritual kamu mampu membunuh 3 bis spiritual tingkat tinggi? Meskipun spiritual arai rang 2 Mu Chen cukup mengesankan, kulit high spiritual bis cukup tangguh dan kokoh. Mereka memiliki pertahanan yang kuat. Mungkin cukup sulit bagi arai untuk membantai mereka semua dalam satu serangan. Bersantai, aku tahu apa yang aku lakukan. Mu Chen sedikit tersenyum. Begitu dia mendengar kata-kata ini, dia kehilangan keraguan dan memberikan instruksi kepada orang banyak. Kemudian, sosoknya yang cantik berlari ke lembah. Sun, Mu Chen menatap sosok Ye Qingling yang memudar sebelum dia mengalihkan pandangannya ke arah pegunungan di sekitarnya. Dia menyipitkan matanya dan memberi isyarat kepada Suner. Lalu, dia perlahan berbisik ke telinganya. Tepat ketika Mu Chen dan yang lainnya sedang bersiap untuk mengambil tindakan, di sisi berlawanan dari gunung, 2 sosok masuk ke 2 kamp terdekat. Ada banyak orang di dalam setiap kamp, masing-masing memiliki hampir 100 orang. Bos, seseorang menargetkan Yin Yang Spirit Zoysia. Petik 2. Di sebuah kamp, seorang tokoh tiba-tiba berdiri begitu dia mendengar informasi ini. Dia mengenakan pakaian putih dan wajah penuh dengan kesombongan. Dia mencibir begitu mendengar pesan itu dan bertanya, siapa? Mungkinkah itu Ge Hai? Dia benar-benar memiliki keberanian untuk melakukannya. Petik 2. Itu bukan Ge Hai. Itu adalah klan lain. Sepertinya itu adalah klan Ye. Seseorang menjawab, kamu klan Ye Qingling. Bocah berpakaian putih itu mengerutkan kening sebelum dia tersenyum cerah, jadi, keindahan itu. Dia benar-benar berani. Dia benar-benar berani menargetkan sesuatu yang aku sukai. Petik 2. Bos, apa yang harus kita lakukan? Apa yang kamu maksud dengan, apa yang harus kita lakukan? Segera bersiap untuk mengambil tindakan. Karena kecantikan itu berani mencuri dari aku, maka aku akan menangkapnya juga. Haha, bocah berpakaian putih itu tertawa. Dia melambaikan tangannya dan segera menyerbu keluar dari kamp. Sejumlah besar pasukan dengan cepat mengikutinya. Ketika mereka bergegas keluar menuju pusat gunung, sejumlah besar pasukan juga keluar dari kamp lainnya. Mengaum. Tak lama setelah Ye Qingling memasuki lembah seperti ngarai, raungan memekakkan telinga terdengar dan menyebabkan lembah bergetar. Energi spiritual yang keras tiba-tiba muncul dari dalam lembah. Desir. Sosok lembut Ye Qingling terbungkus energi spiritual dan berubah menjadi sosok cahaya. Dia keluar dari lembah seperti kilat. Di belakangnya, 3 burung raksasa biru bergegas keluar. Saat mereka mengepakkan sayap mereka, energi spiritual mengepul dan menutupi cakar mereka ketika mereka berusaha untuk menggenggam Ye Qingling. Tubuh Ye Qingling seperti daun jatuh di angin. Dia dengan lembut akan bergoyang dan benar-benar menghindari serangan dari 3 bis spiritual tingkat tinggi. Namun, fluktuasi energi spiritual yang keras masih membuat tubuhnya goyah. Dengan kekuatannya saja, tidak mudah baginya untuk menjabarkan 3 bis spiritual tingkat tinggi. Sementara Ye Qingling membawa 3 bis spiritual tingkat tinggi ke arah lereng gunung tempat Mu Chen dan yang lainnya berada, ekspresi Mu Chen berangsur-angsur menjadi lebih khusyuk saat dia mengarahkan pandangannya pada 3 bis spiritual tingkat tinggi.
Cici, arai spiritual emas perlahan beredar dan memancarkan energi spiritual emas. Cahaya keemasan menjadi lebih terang dan lebih terang seolah-olah itu dibuat oleh emas yang sebenarnya. Petik 2. Bersiap untuk mencegat. Mu Chen menoleh ke arah Wang Sheng dan yang lainnya. Iya nih. Wang Sheng dan yang lainnya segera merespons. Energi spiritual dalam tubuh mereka melonjak saat mereka menatap pada 3 binatang spiritual tingkat tinggi yang mendekati mereka. Setiap orang dari mereka sedang menunggu saat Ye Qingling akan memasuki jangkauan serangan mereka. Kemudian, energi spiritual yang padat meletus dan membombardir 3 hewan spiritual tingkat tinggi di belakang Ye Qingling. Bang bang, banyak serangan mendarat di tubuh dan percikan 3 spiritual beast tingkat tinggi. Namun, tubuh 3 hewan spiritual tingkat tinggi itu sekuat baja. Serangan itu gagal merusak mereka. Tapi paling tidak, mereka berhasil memperlambatnya. Dengan mengandalkan momen singkat ini, Ye Qingling lolos dari 3 beast spiritual tingkat tinggi dan mendarat dengan cepat di atas lereng gunung. Dia menatap Mu Chen dan dadanya yang menggerakkan memantul saat dia bergumam, "Sekarang giliranmu sekarang." Mu Chen mengangguk sambil tersenyum. Matanya yang tajam menatap 3 hewan spiritual tingkat tinggi yang mendekati lereng gunung. Kemudian, dia dengan lembut meletakkan tangannya dan arai spiritual emas di belakangnya langsung memancarkan cahaya keemasan. Energi spiritual yang ganas melonjak dari arai. Li, 3 hewan spiritual tingkat tinggi tampaknya menyadari fluktuasi berbahaya yang dipancarkan dari arai spiritual emas dan mereka segera melambat. Tangisan terdengar dari mulut mereka ketika energi spiritual yang tebal memenuhi tubuh mereka. Golden Revolution Soul Reaver Arai. Sebuah cahaya dingin melintas di mata Mu Chen. Teriakan menusuk tiba-tiba bergema dari mulutnya. Pada saat ini, cahaya keemasan menyilaukan muncul seperti matahari. Ketika cahaya keemasan berkumpul, susunan bergetar dan cahaya keemasan besar cemerlang meledak dari arai spiritual. Berdengung, cahaya keemasan bergegas keluar dan segera berubah menjadi roda emas bergerigi tajam. Roda cahaya berputar kencang karena mengeluarkan suara mendengung. Kemudian, cahaya keemasan memanjang tidak menentu seolah-olah itu telah merobek udara. Pergi. Jari Mu Chen menyentuhnya sejenak. Setelah itu, roda cahaya emas menyala seperti kilat emas menuju 3 beast spiritual tingkat tinggi. Ketika roda cahaya emas bergegas, bulu-bulu dari 3 beast spiritual tingkat tinggi berdiri tegak. Kepanikan tampak melintas di mata mereka. Jelaslah bahwa mereka mendeteksi bahaya dari roda cahaya emas ini. 3 beast spiritual tingkat tinggi ragu-ragu sejenak sebelum mereka tiba-tiba berbalik untuk melarikan diri. Mereka segera membentangkan sayap mereka untuk terbang. Setelah semua, binatang spiritual tingkat tinggi memiliki sedikit kecerdasan dan tahu bagaimana bertindak untuk menghindari malapetaka yang akan datang. Mereka yakin bahwa mereka akan mati jika mereka dihantam oleh roda emas yang berbahaya secara langsung. Kamu ingin lari? Melihat ini, Mu Chen tersenyum. Dia telah berusaha keras untuk mengatur arai spiritual peringkat 2. Bukankah itu akan menjadi kerugian besar jika dia membiarkan 3 beast spiritual tingkat tinggi ini lolos? Desir. Dengan pemikiran Mu Chen, kecepatan roda lampu emas dipercepat dan seperti pencahayaan emas di langit. Itu dengan cepat menyusul salah satu hewan spiritual tingkat tinggi dan mendarat di tubuhnya. Roda cahaya emas berputar kecepatan tinggi memiliki kekuatan penghancur yang menakutkan. Bahkan melawan binatang spiritual tingkat tinggi, yang memiliki pertahanan yang kuat, ia masih merobek lapisan pertahanan dan menembus tubuhnya. Darah menyembur ke langit. Dengan tangisan yang tajam, binatang spiritual tingkat tinggi jatuh dari langit. Roda cahaya keemasan tidak hilang setelah mengalahkan salah satu beast spiritual tingkat tinggi. Itu segera menyusul binatang spiritual kedua dan ketiga dan merobek tubuh mereka juga. Pupu, sejumlah besar darah jatuh dari langit seperti awan darah. Setelah menembus 3 beast spiritual tingkat tinggi, energi spiritual dari roda cahaya emas habis dan memudar secara bertahap. Mu Chen menatap kabut berdarah. Dia bisa merasakan bahwa 2 hewan spiritual tingkat tinggi lainnya masih hidup dan tidak langsung dibunuh seperti yang pertama. Setelah semua, roda cahaya emas telah mengkonsumsi sedikit energi spiritual setelah itu menghilangkan binatang spiritual pertama. Li, dari kabut yang berdarah, tangisan yang ganas dan brutal terdengar. 2 beast spiritual tingkat tinggi dibebankan dengan sengit saat mata mereka mengunci Mu Chen. Mereka segera mengepakkan sayap mereka dan bergegas langsung ke arahnya. Hati-hati. Melihat ini, Ye Qingling tertegun dan segera berusaha membantu. Namun, Mu Chen tidak mundur. Sebagai gantinya, dia mencibir, itu adalah tindakan yang tidak berdaya. Desir, tangan Mu Chen mengepal erat dan, sekali lagi, segel spiritual mengintegrasikan diri ke udara. Sebuah kilat dengan cepat mengembun di belakangnya dan dengan cepat terbentuk menjadi arai kilat. 9 spiritual lightning arai spiritual. Ledakan, petir hebat turun seperti naga kedua hewan spiritual tingkat tinggi yang terluka parah.
Bang! Saat mereka diserang berat, darah disemprotkan dari dua bis spiritual tingkat tinggi. Pada akhirnya, mereka mengeluarkan tangisan yang menyedihkan sebelum mereka jatuh. Di samping, Ye Qingling, Wang Sheng dan yang lainnya menatap Mu Chen. Mereka terkejut bahwa dia sebenarnya mampu dengan cepat menyingkat arai spiritual kedua untuk melanjutkan serangannya. Kecepatan di mana Mu Chen mengatur arai spiritual terlalu cepat. Kalau saja Suner bisa mengatur arai spiritual seperti ini, pikir Ye Qingling. Ketika Mu Chen mengatur arai spiritual, dia sangat tenang sehingga tidak ada yang bisa memengaruhinya. Semua ketakutan dan kepanikannya benar-benar diisolasi olehnya. Adapun Suner, dia akan gagal dalam mengatur arai spiritual begitu dia takut. Itu benar-benar tidak diketahui berapa lama sebelum dia bisa melakukan prestasi yang sama seperti Mu Chen. Kamu bisa mengikutiku setelah kamu mengumpulkan esenses jiwa spiritual binatang ini. Mu Chen bergumam pada Ye Qingling dan yang lainnya setelah dia mengalahkan 3 bis spiritual tingkat tinggi. Kemudian, dia segera berlari ke lembah. Dalam beberapa detik singkat, dia sudah memasuki kedalaman lembah. Lembah itu sangat hijau dan memiliki banyak aura spiritual. Selain itu, ada berbagai roh buah yang mengandung aura spiritual dalam lembah dari pohon roh. Tempat ini benar-benar apa yang dikatakan Ge Hai. Itu adalah tempat yang penuh dengan harta. Mata Mu Chen hanya melirik mereka sejenak sebelum dia langsung menuju ke kedalaman lembah. Meskipun buah roh ini layak, mereka bukan sesuatu yang dia butuhkan. Setelah beberapa saat, Mu Chen akhirnya berhenti. Matanya tertuju kuat pada lereng gunung. Di lokasi itu, segumpal cahaya zamrud subur telah berkumpul. Di dalam rumpun cahaya, dia samar-samar bisa melihat roh Zoysia kecil yang zamrud. Dari penampilannya, itu tampak seperti batu giok yang dipoles karena berkilau dan tembus cahaya. Energi spiritual yang luar biasa perlahan dipancarkan olehnya. Mu Chen menatap roh Zoysia zamrud dengan penuh semangat. Yin Yang Spirit Zoysia, Bab 125, Yin Yang Spirit Zoysia. Lampu hijau yang dipenuhi dengan vitalitas mengelilingi spirit Zoysia yang seperti zamrud. Aroma yang memikat terus-menerus dikeluarkan dari rumput, yang akan menyebabkan air mulut siapapun. Jadi ini adalah Yin Yang Spirit Zoysia. Dari belakang, suara Ye Qingling terdengar. Saat dia berseru saat melihat roh Zoysia duduk di lereng, Mu Chen memperhatikan bahwa dia juga membawa Wang Sheng dan yang lainnya. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Dia kemudian memandang Ye Qingling dan berbicara, roh Yin Yang Zoysia milik aku saat ini. Anggap itu bantuan, oke. Petik 2. Informasi ini datang dari kamu. Selain itu, kamu adalah orang yang mengalahkan binatang spiritual di luar. Item ini secara alami milik kamu. Tidak perlu berbicara tentang bantuan. Ye Qingling tersenyum, namun, masih ada banyak harta duniawi di dalam lembah. Meskipun mereka tidak luar biasa dibandingkan dengan Yin Yang Spirit Zoysia, mereka masih layak. Ini akan bermanfaat bagi kultivasi kita. Petik 2. Pilih sebanyak yang kamu inginkan. Mu Chen tertawa. Kalau begitu aku harus berterima kasih, Ye Qingling mengangguk. Dia tidak mengatakan apa-apa lagi dan melambaikan tangannya saat dia membawa yang lain untuk mengambil harta duniawi lainnya di daerah itu. Mu Chen bergerak cepat dan bergegas ke lokasi Yin Yang Spirit Zoysia. Tangannya dibungkus dengan energi spiritual saat ia memasukkannya langsung ke lereng. Setelah itu, dia menggali Yin Yang Spirit Zoysia bersama dengan batu besar. Setelah Yin Yang Spirit Zoysia dipetik oleh Mu Chen, cahaya zamrud mengalir keluar dan memasuki simbol di dahi Mu Chen. Cahaya keemasan dari simbol langsung berubah lebih kaya dan menunjukkan tanda-tanda meningkat dari peringkat 5 ke peringkat 6. Setelah merasakan perubahan yang dilakukan pada simbolnya, mata Mu Chen penuh dengan kejutan. Tampaknya mencari harta duniawi bisa menjadi metode yang layak untuk meningkatkan peringkat simbol. Sayangnya, sangat jarang menemukan harta duniawi yang dipenuhi dengan aura spiritual seperti Yin Yang Spirit Zoysia. Mu Chen menunduk untuk melihat Yin Yang Spirit Zoysia di atas batu. Keindahan harta duniawi ini hanya bisa dilihat dari dekat. Dalam warna-warna yang berkilau, fluktuasi energi spiritual yang padat dan murni dipancarkan. Mu Chen mencium aroma yang menggoda, dan energi spiritual dalam tubuhnya bergetar. Perasaan aneh memenuhi hatinya. Perasaan ingin mencoba terobosan. Aku akan menyerapnya di sini sekarang dan mencoba untuk terobosan ke tahap roh. Gagasan ini terlintas di benak Mu Chen, dan matanya berbinar. Dia duduk dengan tegas di lantai lembah, lalu dia menarik napas panjang dan perlahan-lahan menjadi tenang. Saat dia menenangkan dirinya sendiri, tangannya menutupi Yin Yang Spirit Zoysia dari atas dan bawah. Tiba-tiba, energi spiritual Mu Chen mulai melonjak. Ledakan, batu besar, tempat roh Yin Yang Zoysia aktif, berubah menjadi debu di bawah tekanan energi spiritual, dan roh Yin Yang Zoysia juga sedikit terbuka.
Cairan zamrud yang diisi dengan energi spiritual luar biasa mengalir keluar dan lembah itu langsung berubah menjadi kabur ketika aroma menggoda menyebar. Tekanan energi spiritual dalam tangan Mu Chen berangsur-angsur meningkat, dan akhirnya mengkompresi yin yang spirit Zoysia menjadi gumpalan cairan zamrud. Cairan itu diisi dengan energi spiritual yang luar biasa yang menyebabkan tangan Mu Chen bergetar. Saat Mu Chen menghirup, cairan zamrud naik dan berubah menjadi aliran tetesan hijau yang masuk ke mulut Mu Chen. Ledakan. Begitu cairan zamrud, yang dipenuhi dengan energi spiritual yang luar biasa, memasuki tubuh Mu Chen, dan kulitnya langsung berubah menjadi hijau. Seluruh tubuhnya tampak membengkak, gemuruh. Energi spiritual yang luar biasa mengamuk seperti banjir di dalam tubuh Mu Chen. Dia buru-buru mengumpulkan pikirannya dan menyebarkan seni pagoda besar untuk dengan cepat menelan energi spiritual besar di dalam tubuhnya. Namun, energi spiritual dari yin yang spirit Zoysia benar-benar luar biasa. Sekarang telah memasuki tubuh Mu Chen, itu benar-benar menunjukkan tanda-tanda kehilangan kendali. Tepat ketika Mu Chen agak bermasalah dengan itu, hisap energi tiba-tiba muncul dari dalam laut auranya. Segera mengambil sebagian dari energi spiritual murni. Adegan ini awalnya mengejutkan Mu Chen, tetapi ia segera berkonsentrasi dan memperhatikan bahwa energi spiritual memasuki tubuh 9 Nether Bird, yang sedang berbaring di atas bunga mandala. 9 Nether Bird menyerap energi spiritual Zoysia. Warna redup di tubuhnya langsung menyala, kemudian, api hitam mulai naik dari tubuhnya sekali lagi. Apa yang kamu lihat? Kaulah yang membuatku selema ini. Saat ini, kamu memiliki terlalu banyak energi spiritual. Itu tidak akan membahayakan kamu jika aku mengambil sedikit dari kamu. 9 Nether bertampaknya menyadari pandangan Mu Chen, dan pesan dingin segera disampaikan. Mu Chen tersenyum pahit dan berkata dengan ragu-ragu, apakah kamu berencana untuk menyerangku lagi secara diam-diam? Dia ingat waktu sebelumnya selama terobosannya ketika Nine Nether berdiam-diam menyerangnya. Dan sekarang, terobosan kali ini bahkan lebih penting daripada sebelumnya. Jika sesuatu yang buruk terjadi, dia akan benar-benar menyesalinya. Jika kamu memiliki keinginan ini, aku dapat memanjakannya untuk kamu. Pikiran mengejek disampaikan oleh Nine Nether Bird. Mu Chen tersenyum canggung dan santai. Kemudian, dia mengabaikan 9 Nether Bird dan fokus pada menelan energi spiritual besar dalam tubuhnya saat dia bersiap untuk terobosan ke tahap roh. Di lembah, Ye Qingling dan yang lainnya sedang memetik buah roh pohon roh lainnya. Aura spiritual dari buah roh ini jauh lebih rendah dibandingkan dengan yin yang spirit Zoysia. Namun, mereka masih bermanfaat untuk budidaya. Sungguh spiritual aura yang kaya. Wang Sheng tiba-tiba berbalik dan menatap kedalaman lembah. Aroma memikat yang dipancarkan dari lokasi itu bersama dengan aura spiritual yang lebat. Ye Qingling berhenti sejenak. Dia segera mengerti bahwa Mu Chen mungkin menelan yin yang spirit Zoysia dan mengerutkan kening. Apakah kita memiliki orang-orang yang mengawasi masalah? Iya nih. Tenang, Sister Ye. Kami memiliki orang-orang yang waspada. Wang Sheng tertawa. Tepat ketika Wang Sheng mengatakan kata-kata ini, suara berdengung terdengar dari luar lembah. Kerumunan orang di dalam lembah langsung mengubah ekspresi mereka. Begitu dia mendengar suara ini, Ye Qingling segera bergegas ke lereng tinggi dan menatap ke kejauhan. Desir, dua sosok lainnya dengan cepat bergegas ke lereng tinggi dari dekat situ. Mereka berkata dengan panik, Sister Ye, ini buruk. Kami menemukan dua kelompok menyerbu ke arah kami. Petik 2. Wajah Ye Qingling berubah sedikit dan bertanya, apakah itu Ge Clan? Tidak, kami tidak menemukan sosok Ge Hai dari dua kelompok ini, salah satu dari mereka bergumam. Mata Ye Qingling berubah serius dan bergumam, sepertinya Ge Hai bukan satu-satunya yang tahu yin yang spirit Zoysia ada di sini. Bajingan itu benar-benar memiliki niat buruk sejak awal. Petik 2. Sister Ye, apa yang harus kita lakukan? Wang Sheng buru-buru bertanya. Kedua kelompok pria itu pasti sebanding dengan Ge Clan. Jika tidak, Ge Hai tidak akan membiarkan grup mereka ada. Dengan mereka bergegas ke lokasi ini, bagaimana mereka bisa melawan mereka hanya dengan jumlah tenaga kerja ini? Ye Qingling melirik lembah dan menggigit giginya. Dia segera menjawab, kita harus menghentikan mereka untuk saat ini. Mu Chen saat ini menerobos ke tahap roh. Dia tidak bisa diganggu saat ini. Petik 2. Wang Sheng bertukar pandang dengan yang lain. Bisakah mereka menghentikannya? Tapi karena Ye Qingling adalah orang yang mengatakan ini, mereka hanya bisa mematuhinya. Ye Qingling bergegas ke titik tertinggi lembah dan menatap ke kejauhan. Kemudian, dia menemukan dua kelompok pria yang menuju ke lokasi ini dengan cepat. Setiap kelompok memiliki lusinan individu. Haha, si cantik kecil, kita bertemu lagi. Sosok bergegas keluar dari kelompok di sebelah kiri. Energi spiritual yang padat dipancarkan dari tubuhnya saat dia mengeluarkan tawa sembrono. Yang Gong, Ye Qingling menatap sosok yang berpakaian putih dan segera mengerutkan kening.
Dia telah bertemu orang ini sebelumnya. Meskipun yang terakhir tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, keluarganya cukup makmur. Dengan mengandalkan banyak sumber daya, dia berhasil memasuki tahap awal tahap roh. Ye klanmu benar-benar punya nyali. Kamu berani mencuri barang yang aku, Zhou Li, sukai. Kamu pasti punya keinginan mati. Dari kelompok pria lain, sesosok berpakaian hitam dikenakan dengan ekspresi dingin. Dia menatap Ye Qingling dengan tidak sopan. Itu klan Yang dan klan Zhou. Ekspresi Wang Sheng dan yang lainnya segera berubah. Kedua kelompok itu adalah pasukan terkenal di wilayah ini. Kekuatan mereka sama sekali tidak kalah dengan klan Ye mereka. Ye Qingling menatap dingin pada Yang Gong dan Zhou Li. Keduanya berada di tahap awal Spirit Stage. Dengan dia sendirian, akan sulit baginya untuk bertarung melawan mereka. Kamu Qingling, serahkan Yin Yang Spirit Zoysia. Teriak Zhou Li. Dia telah mengamati Yin Yang Spirit Zoysia selama beberapa hari. Jika bukan karena Yang Gong, dia mungkin sudah mengambil tindakan. Bagaimana dia bisa berharap bahwa Ye Qingling akan membuat langkah preemptif di atasnya? Mata Ye Qingling bersinar dengan tampilan gelisah. Dia tersenyum, tentang roh Yin Yang Zoysia, sepertinya pihak lain juga menginginkannya. Jika aku menyerahkannya kepada kamu, mereka mungkin tidak puas. Petik 2. Zhou Li mengerutkan kening dan melirik Yang Gong. Ohoho, kamu tidak hanya cantik, tetapi kamu juga licik seperti rubah. Aku suka. Yang Gong tertawa dan memandang Zhou Li ketika dia berkata, saudara Zhou pasti telah melihat melalui tindakan psikologis semacam ini, kan? Mengapa kita tidak sementara bergabung untuk menangkap keindahan ini? Ketika itu terjadi, kecantikan itu akan menjadi milik aku dan aku akan membiarkan kamu memiliki Yin Yang Spirit Zoysia. Bagaimana dengan itu? Baik, mata Zhou Li berbinar. Kepribadiannya berbeda dari Yang Gong. Dengan demikian, Yin Yang Spirit Zoysia lebih menarik baginya. Wajah Ye Qingling berubah sedikit ketika dia menyadari bahwa mereka berdua membentuk aliansi sementara. Haha, si cantik, kamu harus ikuti aku. Aku pasti akan memperlakukan kamu dengan baik. Yang Gong tertawa keras. Kemudian, dia langsung menyerang Ye Qingling. Pada saat yang sama, Zhou Li bergegas juga. Mereka mengepung Ye Qingling. Ekspresi Ye Qingling berubah sedikit dingin, dan energi spiritual yang lebat juga muncul darinya. Meskipun akan sulit baginya untuk menghadapi dua pembangkit tenaga Spirit Stage, tidak ada pilihan lain. Dia hanya bisa mengulur selama mungkin. Ledakan. Tapi tepat ketika Ye Qingling hendak menyerang, energi spiritual yang sangat keras tiba-tiba terpancar dari lereng di dekatnya. Hutan di sekitarnya langsung dihancurkan olehnya. Fluktuasi energi spiritual yang dahsyat ini langsung mengejutkan Yang Gong dan Zhou Li. Mereka buru-buru membalikkan pandangan mereka dan melihat arai spiritual besar perlahan muncul di lereng. Di depan spiritual arai, seorang gadis yang manis dan imut dengan twin tail menatap mereka dengan geram. Karena kamu menggertak saudara perempuanku, kamu pasti mencari pemukulan. Suara Sun bergemuruh ketika tangannya dengan cepat membentuk beberapa segel. Arai spiritual besar di atasnya segera beredar, dan energi spiritual yang keras dengan cepat berkumpul. Wind Dragon Sky Smash Arai, mengaum. Dalam arai spiritual biru besar, cahaya biru berkumpul dan menyapu langit. Naga angin raksasa meledak dari barisan yang membawa pasir dan gemuruh energi spiritual menuju Yang Gong dan Zhou Li. Saat Yang Gong dan Zhou Li menatap naga angin yang tangguh, wajah mereka langsung berubah. Bab 126, Panggung Roh. Mengaum. Saat naga angin meraung, angin geram bertiup dan banyak bila angin menyapu langit. Ruang yang ditinggalkan tampaknya telah terkoyak oleh bila angin ini. Serangan kuat ini langsung mengubah ekspresi Yang Gong dan Zhou Li. Arai spiritual yang telah diaktifkan oleh Sun sangat kuat. Itu mungkin pada tingkat yang sama dengan Golden Revolution Soul Reaver Spiritual Arai, Mu Chen. Sudah pasti bahwa bahkan seseorang di fase awal Spirit Stage akan mati jika itu mengenai mereka. Sebelum semua ini terjadi, Mu Chen sangat berhati-hati dan membuat Sun bersembunyi dengan tenang untuk penyergapan. Dia telah mengatakan padanya untuk diam-diam mempersiapkan arai spiritual, sehingga dia bisa mengaturnya begitu sesuatu yang buruk terjadi. Mu Chen tahu bahwa Suner nyaris tidak memiliki pengalaman tempur. Jadi, dia tidak bisa membiarkannya bertarung melawan orang lain dalam pertempuran langsung. Alih-alih, dengan membuatnya bersembunyi, dia akhirnya bisa menampilkan kekuatan yang seharusnya dia miliki. Dan situasi saat ini membuktikan bahwa pengaturan Mu Chen memang benar. Tanpa orang-orang mengganggunya, arai spiritual yang diatur oleh Sun sama sekali tidak kalah dengan miliknya. Wajah Yang Gong dan Zhou Li berubah ketika mereka menatap naga angin yang mendekat. Jelaslah bahwa mereka telah merasakan fluktuasi energi spiritual yang bahkan mereka akan takuti. Jika mereka terkena serangan seperti itu, hampir pasti mereka akan terbunuh. Tidak mudah membunuh kita, namun, Yang Gong dan Zhou Li bukan individu biasa.
Mereka tidak pernah merasa putus asa, bahkan dalam keadaan seperti itu. Sebaliknya, mereka mengeluarkan teriakan dingin saat mereka mencengkeram tangan mereka sendiri. Kemudian, segumpal cahaya dilepaskan dari masing-masing tangan masing-masing. Ledakan, energi spiritual yang lebat keluar dari telapak tangan mereka. Pada saat ini, Ye Qingling dan yang lainnya memperhatikan bahwa perisai besi hitam telah terbentuk di depan Yang Gong. Perisai besi hitam ditutupi dengan ukiran misterius, dan fluktuasi unik terpancar darinya. Dan di depan Zhou Li, kompor batu abu-abu telah muncul. Kompor batu juga memiliki fluktuasi energi spiritual yang kuat. Di permukaan, itu juga memiliki banyak ukiran cahaya yang unik. Obsidian Spirit Shield, kompor batu roh. Kata-kata ini secara bersamaan berteriak oleh Yang Gong dan Zhou Li. Kemudian, perisai dan kompor langsung mengeluarkan cahaya yang menyilaukan saat mereka melindungi mereka berdua. Bang! Pada saat naga angin akhirnya tiba, ia telah membangun momentum yang cukup dan dengan keras menabrak perisai hitam dan kompor batu. Shockwave energi spiritual yang tangguh langsung terdengar. Desir, dua sosok ditembak jatuh dari udara dengan canggung. Namun, mereka buru-buru menstabilkan sikap mereka saat kaki mereka mendarat di tanah. Perisai hitam dan tungku batu berubah redup dan akhirnya menghilang di tangan mereka. Tapi dari penampilan mereka, mereka berdua tidak menderita banyak kerusakan. Artefak spiritual. Setelah Ye Qingling memperhatikan adegan ini, hatinya sedikit tenggelam. Baru saja, Yang Gong dan Zhou Li berdua mengeluarkan artefak spiritual yang benar. Latar belakang keluarga mereka benar-benar mengesankan. Pada saat ini, ekspresi Yang Gong dan Zhou Li bergetar. Jika itu bukan karena artefak spiritual mereka, mereka berdua benar-benar akan dibunuh oleh gadis kecil itu. Kamu akan pergi dan menangkap gadis kecil itu. Aku akan menahan Ye Qingling. Yang Gong berkata dengan suara serius. Pada saat ini, dia telah menyingkirkan sikap periangnya. Gadis kecil itu terlalu luar biasa. Jika spiritual array lain yang kuat muncul, mereka pasti akan menderita. Baik, Zhou Li juga memahami hal ini, jadi tanpa berpikir lebih jauh, dia segera mengangguk dan bergegas menuju lereng jauh tempat Suner berada. Berhenti di sana, melihat biaya Zhou Li terhadap Sun, wajah Ye Qingling langsung berubah. Dia buru-buru bergegas keluar. Namun, tepat ketika dia pindah, Yang Gong telah muncul di depannya. Dia tersenyum dan berkata, "Cantik, kamu harus bermain denganku sebagai gantinya. Jika kamu berani menyentuh adikku, aku tidak akan pernah memaafkanmu." Mata Ye Qingling benar-benar dingin. Energi spiritual yang tebal melonjak keluar dari tubuhnya dan dia menyerang Yang Gong dengan ganas. Haha, Yang Gong tertawa. Namun, dia tidak berani terlalu ceroboh. Ye Qingling tidak lebih lemah darinya, jika dia meremehkannya, maka dia pasti akan membayar harganya. Dengan demikian, dia juga mendorong energi spiritualnya ke batas saat dia menghadapinya. Ledakan, mereka berdua pergi keluar, energi spiritual mereka meletus, menghancurkan batu-batu besar dan pohon-pohon di dekatnya berkeping-keping. Tepat ketika Yang Gong memulai perjuangannya melawan Ye Qingling, Suner, yang berada di lereng gunung yang jauh, melihat Zhou Li, yang mendekat dengan niat membunuh. Dia terkejut dan segera berlari ke hutan di belakangnya. Zhou Li, yang awalnya tegang dan waspada terhadap Suner, menyaksikan adegan ini dan benar-benar terkejut. Jelas bahwa dia tidak pernah menduga Sun, yang membuat dia dan Yang Gong merasa mati, akan segera melarikan diri. Kemana kamu berencana pergi? Namun, Zhou Li dengan cepat pulih dari keterkejutannya. Suner bahkan lebih berbahaya daripada Ye Qingling. Jika dia menyembunyikan diri dan diam-diam mengatur arah spiritual, mereka tidak akan beruntung untuk bertahan hidup lagi. Dia benar-benar harus menangkapnya. Desir, energi spiritual yang tebal melonjak dari tubuh Zhou Li. Kemudian, ia mengejar Sun seperti badai. Energi spiritual gemuruh melonjak melalui tungkai dan tulang Mu Chen seperti banjir. Saat ia mengedarkan seni pagoda hebat dengan seluruh kekuatannya, ia terus-menerus menyerap aura spiritual murni dari Yin Yang Spirit Zoysia. Pada akhirnya, itu semua mengalir ke laut auranya dan memberdayakan roda cahaya energi spiritual di dalamnya. Berdengung. Ketika energi spiritual yang padat masuk, roda cahaya energi spiritual berkembang secara konstan. Akhirnya menjadi seukuran telapak tangan orang dewasa, dan area di sekitar roda cahaya ditutupi dengan lampu. Itu memiliki penampilan alam semesta yang luas dan misterius. Mu Chen merasakan energi spiritual di dalam aura lautnya meningkat dengan kecepatan yang mengkhawatirkan, namun pikirannya perlahan-lahan menjadi tenang. Dengan seni pagoda besar yang beredar dengan kekuatan penuh, dia akhirnya menelan bagian terakhir dari energi spiritual murni dari Yin Yang Spirit Zoysia. Begitu bagian terakhir memasuki roda cahaya energi spiritualnya, perasaan aneh langsung memenuhi hati Mu Chen. Perasaan ini seolah-olah riak abadi telah muncul di musim semi yang tenang dan tenteram. Pada saat ini,
roda cahaya energi spiritual telah sepenuhnya berhenti beredar. Gelombang energi spiritual berdesir di permukaan roda cahaya. Kemudian, Mu Chen memeriksa energi spiritual yang menyembur keluar dan berkumpul di permukaan roda cahaya energi spiritual. Energi spiritual bertemu dan, begitu cahaya menyebar, sosok cahaya mungil, yang duduk bersila, telah muncul di atas roda cahaya energi spiritual. Itu sangat buram, namun sepertinya sangat mirip dengan Mu Chen. Tetapi karena terlalu buram, tidak mungkin untuk melihatnya dengan jelas. Segera ketika sosok cahaya mungil terbentuk, perasaan misterius muncul dalam hati Mu Chen. Dia segera berkonsentrasi dan perubahan muncul dalam pandangannya. Dia benar-benar berubah menjadi sosok mungil yang duduk bersila di atas roda cahaya energi spiritual. Jadi ini roh. Mu Chen menyadari bahwa ini mungkin perubahan terbesar sebagai tahap roh dibandingkan dengan tahap rotasi spiritual. Begitu dia memadatkan roh ini, dia benar-benar telah melangkah ke dunia tahap roh. Pikiran Mu Chen cepat menyatu dengan roh mungil, dan dia membuka matanya. Sosoknya dengan cepat bergerak, dan dia muncul di luar bunga mandala. Kemudian, dia tersenyum ketika dia menatap Nine Nether Bird di dalamnya. Pada saat ini, burung 9 neter langsung menjadi waspada setelah melihat sosok mungil di luar. Begitu seorang manusia mencapai tahap roh, mereka akan memiliki kemampuan untuk menelan esensi jiwa spiritual binatang. Dengan kata lain, Mu Chen akhirnya mendapatkan ukuran untuk menghadapinya sekarang. Tidak pernah meragukan betapa menariknya itu bagi manusia. Selama mereka menelan esensi jiwa, mereka akan bisa mendapatkan kemampuan perkasa dari 9 Nether Bird. Bagi banyak pembangkit tenaga listrik, ini sangat menggoda. Hehe, roh mungil itu menyeringai di Nine Nether Bird, dan itu menimbulkan tawa jahat. Seperti yang diharapkan, manusia benar-benar tidak baik. Api hitam 9 Nether Bird langsung naik dan pikiran dipenuhi dengan kemarahan bergema di dalam laut aura Mu Chen. Jika kamu ingin menelan aku tidak akan membiarkan kamu lolos begitu saja. 9 Nether Bird membentangkan sayapnya saat berteriak dengan marah. Roh mungil menyaksikan Nine Nether Bird yang bereaksi berlebihan dan benar-benar tak bisa berkata-kata. Dia berkata tanpa daya, tapi aku tidak pernah mengatakan bahwa aku ingin menelanmu. Api hitam yang naik dari tubuh Nine Nether Bird langsung membeku. Itu skeptis ketika bertanya, lalu mengapa kamu datang ke sini? Aku baru saja memadatkan roh, jadi aku ingin memamerkannya kepada kamu. Suara Mu Chen dipenuhi dengan cemoohan. Jelaslah bahwa dia sengaja bertindak seperti ini. 9 Nether Bird tidak pernah memberinya wajah. Jadi, sekarang dia bisa menyiksanya, dia merasa sangat hebat. 9 Nether Bird akhirnya menyadari arti di balik tindakan Mu Chen dan kemarahan langsung memenuhi matanya. Sayap-sayap yang mengeluarkan api hitam menyapu sangat parah ke penghalang cahaya, enyahlah. Burung yang kejam ini, Mu Chen tersenyum. Dia berkata dengan serius, tenang. Janji aku jelas benar. Aku mengerti bahwa aku akan mendapat banyak manfaat jika aku menelan kamu. Tapi tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, aku memandang rendah orang-orang yang bahkan tidak bisa menepati janji. Karena itu, kamu tidak perlu khawatir. Jika itu bukan bantuan kamu, aku mungkin tidak akan memiliki ayah lagi. Petik 2. 9 Nether Bird perlahan melipat sayapnya. Meskipun matanya masih dipenuhi dengan keganasan, kedalaman matanya telah melunak. Meskipun bajingan ini cukup pendendam, setidaknya dia masih terpuji di daerah-daerah tertentu. Setelah Mu Chen selesai mengucapkan kata-kata ini, ia mengendalikan roh mungil dan mengembalikannya ke roda cahaya energi spiritual. Selama dia memasuki panggung roh, roh mungil ini akan mampu secara otomatis beredar seni pagoda besar. Itu akan mencapai efek kultivasi. Selain itu, begitu dia mulai beredar seni pagoda besar dengan tubuhnya sendiri, budidaya akan 2 kali lebih efektif. Dengan demikian, roh mungil ini sangat bermanfaat bagi kultivasinya. Panggung roh benar-benar mengesankan. Mu Chen memuji. Pikirannya terfokus saat dia menyelesaikan sirkulasi akhir seni pagoda hebatnya sebelum akhirnya keluar dari kondisi kultivasi. Berdengung. Tetapi pada saat ini, dia merasakan suara mendengung muncul dari dalam tubuhnya. Dia sedikit ragu dan hati-hati merasakan suara mendengung ini. Kemudian, dia menemukan bahwa gelombang informasi tiba-tiba muncul dari hatinya. Mu Chen memeriksa informasi yang dikirimkan kepadanya dan sedikit kejutan memenuhi hatinya. Apakah dia benar-benar mengaktifkan sesuatu dalam seni pagoda hebat karena terobosannya ke dalam spirit stage? Seni pagoda hebat yang ditinggalkan ibu benar-benar misterius. Mu Chen mengumpulkan pikirannya dan sepenuhnya membaca informasi yang diberikan kepadanya. Tampaknya seni spiritual misterius tersembunyi di dalam informasi. Dulu, Pagoda Vajra, bab 127, Tundukan. Ledakan, energi spiritual yang tebal meletus di udara di luar lembah. 2 tokoh saling menuduh dengan energi spiritual gemuruh seperti angin kencang bertabrakan. Pada saat ini,
Ye Qingling bertarung dengan Yang Gong, dan tak satu pun dari mereka yang menahan. Mereka sepenuhnya menunjukkan kekuatan tahap roh. Meskipun kekuatan mereka serupa, seiring berjalannya waktu, Ye Qingling mulai mendapatkan di atas angin. Bagaimanapun, dia adalah seseorang yang keluar dari jalan spiritual dan telah mengalami cobaan di dalamnya. Apakah itu pengalaman pertempuran atau kekuatan mental, dia jauh lebih luar biasa daripada Yang Gong. Dia telah meningkatkan kekuatannya secara perlahan dan mantap, sementara yang terakhir mengandalkan banyak sumber daya untuk mencapai tahap roh. Dengan demikian, kekuatan Yang Gong sedikit lebih tidak stabil jika dibandingkan dengan Ye Qingling. Jelas bahwa Yang Gong menyadari tekanan yang datang dari Ye Qingling. Ekspresinya langsung menjadi serius, dan dia tidak berani mengalihkan perhatiannya ke tempat lain saat dia bertarung dengan seluruh kekuatannya. Sementara pertempuran ini terjadi, pasukan yang dibawa oleh Yang Gong dan Zhou Li telah bergegas untuk berperang melawan Wang Sheng dan yang lainnya. Tetapi karena perbedaan jumlah, sisi Ye Qingling dengan cepat dirugikan. Situasi mulai tampak suram bagi mereka. Haha, si cantik anak buah kamu tidak akan tahan lagi. Apakah kamu masih berencana untuk melawan kami dengan keras kepala? Yang Gong tertawa dan mencoba menggunakan kata-kata untuk mengalihkan perhatian Ye Qingling. Namun, saat dia tertawa, serangan Ye Qingling menjadi semakin kuat. Yang terakhir benar-benar melihat melalui pikiran mantan. Bagaimana mungkin dia tidak mengerti mereka? Jika dia terganggu oleh yang lain, itu tidak akan membantu situasi sama sekali. Karena itu, jika dia benar-benar ingin membantu Wang Sheng dan yang lainnya, dia harus mengalahkan Yang Gong sesegera mungkin. Karena keganasan serangan yang meningkat secara tiba-tiba, Yang Gong benar-benar terkejut dan tidak berani berbicara lagi. Ketika dia berkonsentrasi, dia mulai merasa bahwa gadis ini benar-benar licik. Sementara pertempuran antara Yang Gong dan Ye Qingling telah memasuki klimaks, beberapa orang menyaksikan pemandangan itu secara rahasia dari dekat. Orang bisa tahu berdasarkan penampilan mereka, itu adalah Ge Clan. Pada saat ini, mata mereka tertuju pada pertempuran. Mata mereka berbinar-binar ketika mereka jelas berdiri untuk mendapat manfaat besar dari pergumulan itu. Kakak laki-laki, tampaknya Yang Gong tidak bernasib baik melawan Ye Qingling. Ge Qing berbisik saat dia menyaksikan pertempuran. Tidak perlu terburu-buru, Ye Qingling tidak memiliki jumlah pria yang cukup, dan mereka akan segera dikalahkan. Selanjutnya, Zhou Li sudah mengejar gadis kecil itu. Selama dia menangkapnya, Ye Qingling akan benar-benar ditekan. Ge Hai mencibir, tapi yang aku ingin tanyakan adalah apa yang terjadi dengan Mu Chen itu. Dia belum melakukan gerakan apapun sejak awal. Mungkinkah dia sudah mendapatkan Yin Yang Spirit Zoysia dan sedang berusaha menelannya di lokasi ini? Petik 2. Jika dia berhasil menelannya, jika dia maju ke tahap roh. Ge Qing berkata gemetar pada pikiran itu. Bagaimana bisa begitu mudah untuk menelan Yin Yang Spirit Zoysia? Terbukti dengan ketidakhadirannya bahwa bajingan itu bertaruh untuk menelannya. Namun, dia melebih-lebihkan kekuatannya sendiri. Setelah Ye Qingling dan yang lainnya dikalahkan, Yang Gong dan sisinya akan memasuki lembah. Ketika itu terjadi, idiot itu, yang akan duduk dalam kondisi kultivasi yang rentan, akan serentak berada di ambang kematian. Ge Hai tersenyum jahat ketika dia berbicara. Dan jika kebetulan, dia bertarung melawan Yang Gong sampai akhir yang pahit, itu akan menjadi saat ketika kita muncul di depan mereka. Kakak benar-benar bijaksana. Ge Qing memiliki ekspresi bahagia. Ge Hai benar-benar telah memikirkan seluruh proses dan tahu apa yang harus dilakukan. Mari kita lihat bagaimana kamu, Mu Chen, mengatasi rintangan ini saat ini. Dong, di langit, energi spiritual melonjak keluar dari telapak tangan Ye Qingling, dan memancarkan cahaya menyilaukan yang bertabrakan dengan Yang Gong. Fluktuasi energi spiritual, terlihat dengan mata T3L4N4 nanogram, menyebar. Sementara Yang Gong mundur selusin langkah, Ye Qingling hanya mundur 3 langkah. Namun, dia tersenyum dan menunjuk ke bawah. Di lokasi itu, Wang Sheng dan yang lainnya benar-benar dikelilingi, sepertinya bawahanmu telah jatuh ke tanganku. Kalau begitu aku akan membunuhmu lebih dulu. Mata Ye Qingling dingin. Fluktuasi energi spiritual muncul dari telapak tangannya. Pada saat ini, dia bersiap untuk menyerang sekali lagi. Haha, aku ingin melihatmu mencoba. Senyum dingin tiba-tiba terdengar dari dekat. Ye Qingling terkejut dan buru-buru menoleh. Pada saat ini, ekspresinya berubah secara drastis. Dia melihat Zhou Li mendekati lokasi ini dengan cepat, dan, di tangannya, dia mencengkeram seorang gadis kecil yang berjuang. Suner, Ye Qingling terdiam. Kakak, aku minta maaf. Mata Sun memerah karena malu. Dia sangat tidak memiliki pengalaman tempur. Dengan demikian, meskipun cukup kuat, ketika dia menyerang secara sembunyi-sembunyi, begitu pembangkit tenaga spirit stage seperti Zhou Li menargetkannya, kemampuan tempurnya akan segera menurun. Zhou Li,
Jika saudara perempuanku terluka sedikit saja, aku akan membunuhmu bahkan jika aku harus kehilangan nyawaku. Ye Qingling memelototi Zhou Li. Saat kata-kata ini diucapkan, suaranya dipenuhi dengan niat membunuh yang kaya. Wajah Zhou Li sedikit berubah. Dia tahu betapa menakutkannya seorang wanita gila. Karena itu, dia tidak ingin terlalu memprovokasi Ye Qingling dan menjawab, selama kamu menyerahkan Yin Yang Spirit Zoysia, aku akan membiarkannya pergi. Ye Qingling mengepalkan tangannya dan menggigit bibirnya. Bagaimana suara itu? Zhou Li mencengkeram bahu lembut Sun dengan sedikit kekuatan. Pada saat itu, gadis kecil itu langsung mengeluarkan tangisan yang menyakitkan, dan mulutnya bergerak-gerak. Matanya juga berubah menjadi warna merah yang lebih dalam, saat dia berjuang untuk menahan air matanya. Sun secara bertahap mulai memahami bahwa tempat ini bukan tempat yang sama seperti sebelumnya. Di sini, dia tidak bisa berharap memiliki perlindungan dan cinta semua orang. Suatu kali Ye Qingling mendengar tangisan menyakitkan Sun, tubuhnya sedikit bergetar ketika dia merasakan sakit di dalam hatinya. Jika aku jadi kamu, aku akan diam-diam melepaskannya. Tepat ketika Ye Qingling merasakan rasa sakit yang menyengat dari tangisan Sun di dalam hatinya, sebuah suara yang dipenuhi dengan kemarahan terdengar diikuti oleh sosok yang dengan cepat bergegas keluar dari lembah. Siapa? Zhou Li menatap sosok cahaya, dan ekspresinya berubah. Desir, sosok itu mengabaikan tangisan Zhou Li dan muncul di depannya seperti hantu. Dengan tangan mengepal, ia mengirim pukulan ke arah kepala Zhou Li. Dari atmosfer pukulan ini, itu mungkin akan menerbangkan kepala Zhou Li jika itu untuk memukulnya. Kamu memiliki keinginan mati. Melihat ini, Zhou Li benar-benar marah. Energi spiritual menyembur keluar dari tubuhnya, dan dia menembakkan pukulannya sendiri tanpa ragu-ragu. Pukulannya bertabrakan dengan sengit terhadap pukulan lain yang diledakkan ke arahnya. Ledakan. Tetapi ketika tinju ini bertabrakan satu sama lain, ekspresi Zhou Li berubah secara drastis, dan gelombang rasa sakit menembus lengannya. Energi spiritual orang lain itu sangat sombong dan telah secara paksa menghancurkan energi spiritual yang menutupi tinjunya saat ia masuk ke tubuhnya. Tubuh Zhou Li bergetar, dan dia buru-buru terhuyung mundur. Pada saat ini, rasa manis memenuhi tenggorokannya. Tepat ketika Zhou Li terhuyung mundur, lengan figur cahaya itu melesat dan menyambar Sun dari pegangannya. Kemudian, energi spiritual sosok itu menyebar, dan itu mengungkapkan ekspresi Mu Chen yang tampak dingin. Kakak Mu Chen. Melihat ekspresi yang familiar ini, Suner langsung berteriak kegirangan. Setelah itu, matanya memerah dan dia berkata dengan frustrasi, bajingan itu mencengkeram aku terlalu keras. Itu menyakitkan. Pergi ke adikmu. Brother Mu Chen akan memberinya pelajaran untukmu. Mu Chen tersenyum pada Suner. Oke. Sun mengangguk dan tubuhnya melompat ke pelukan Ye Qingling. Ye Qingling menatapnya dengan hati-hati sambil cukup tertekan. Nak, siapa kamu? Zhou Li menatap Mu Chen dengan muram. Di sampingnya, mata Yang Gong juga sepenuhnya waspada. Mu Chen, yang tiba-tiba muncul, membuat mereka merasa sedikit tidak nyaman. Kamu menginginkan Yin Yang Spirit Zoysia, kan? Sangat memalukan bahwa aku baru saja menelannya. Mu Chen tersenyum pada mereka berdua saat dia berbicara. Mendengar kata-kata ini, ekspresi Zhou Li dan Yang Gong langsung berubah dingin. Mereka mengertakkan gigi seolah-olah ingin merobek Mu Chen menjadi potongan-potongan. Mereka telah mengamati Yin Yang Spirit Zoysia untuk waktu yang lama. Tetapi karena mereka takut satu sama lain, mereka sekarang gagal mendapatkannya. Mereka tidak pernah berharap bahwa, pada akhirnya, tindakan mereka akan menguntungkan Mu Chen ini sedemikian rupa. Kamu berani mencuri barang itu, yang aku inginkan. Sampah bodoh. Petik 2. Yang Gong berteriak keras dan bertukar pandang dengan Zhou Li. Dia segera berteriak, mari kita singkirkan dia. Baru saja, dia melihat Mu Chen memukul mundur Zhou Li. Dengan demikian, dia tahu bahwa Mu Chen cukup mampu dan tidak berani melawannya sendiri. Desir. Tapi sebelum mereka berdua bisa mengelola serangan, Mu Chen sudah membuat langkah pertama. Dengan ekspresi dingin, energi spiritual hitam gelap melonjak dari tubuhnya dan menyerbu ke awan. Kepadatan energi spiritual berkali-kali lebih kuat daripada sebelum kemajuannya. Jadi ini adalah kekuatan panggung roh. Mu Chen merasakan energi spiritual seperti toren di dalam tubuhnya dan tidak bisa membantu tetapi merasakan kenyamanan yang muncul bersama dengan itu. Dia meluruskan dua jarinya dan ujung jari-jarinya langsung menyala. Dengan suara pu, mereka dengan cepat membentuk tombak cahaya emas sepanjang 3 meter dan menikam Yang Gong dan Zhou Li dengan kecepatan kilat. Ledakan. Begitu mereka memperhatikan tombak, Yang Gong dan Zhou Li buru-buru mengedarkan energi spiritual mereka. Keduanya melepaskan pukulan kuat. Namun, pukulan mereka terhempas begitu mereka melakukan kontak dengan cahaya kemasan. Sedikit kejutan langsung memenuhi mata mereka. Jadi energi spiritual hitam pekat sebenarnya mendominasi ini.
Desir, tubuh Mu Chen dengan cepat muncul di depan mereka lagi. Dia segera meninju. Tapi kali ini, 3 segel cahaya hitam muncul di permukaan tinjunya. Gelombang hitam yang bergelombang keluar dari tinjunya. Boom! Ketika 3 segel cahaya hitam meletus, Yang Gong dan Zhou Li merasa kedinginan ketika mereka mendeteksi fluktuasi sombong yang datang dari segel cahaya hitam. Mereka segera menyatukan tangan mereka, dan perisai hitam dan kompor batu muncul kembali. Bang! 3 segel kematian tanpa batas meledak. Energi spiritual saling tumpang tindih dan mengeluarkan dampak yang kuat pada perisai hitam dan kompor batu. Itu membuat perisai hitam dan kompor batu langsung berubah redup, karena masing-masing terbang kembali ke tangan pemiliknya masing-masing. Puci, ketika mereka menyaksikan artefak spiritual dipaksa kembali, ekspresi Yang Gong dan Zhou Li menjadi pucat. Keduanya benar-benar terkejut ketika mereka memuntahkan seteguk darah. Mereka tidak bisa percaya bahwa Mu Chen, yang berada di level yang sama dengan mereka, sebenarnya akan sangat kuat. Dia mampu menundukkan mereka berdua sendirian. Menjalankan. Pada saat ini, mereka berdua mengerti bahwa mereka akhirnya bertemu dengan pasangan mereka. Mereka bertindak tegas dan segera mundur saat mereka menyeka darah di mulut mereka. Dan di mana kamu berencana pergi? Dalam mata Mu Chen, cahaya dingin melintas. Dia segera mengaktifkan langkah Shadow Spirit dan berubah menjadi banyak bayangan. Sebelum Yang Gong dan Zhou Li bisa bereaksi, dia sudah muncul di depan mereka. Sebuah cahaya keemasan bersinar dari ujung jarinya seperti tombak emas bermata tajam berhenti di depan tenggorokan mereka. Aura cepat dan sengit langsung membuat darah segar keluar dari kulit mereka di tenggorokan mereka. Jika kamu berani bergerak satu langkah lagi, aku akan membunuhmu. Mu Chen melirik dengan tenang pada mereka berdua. Suara yang kekurangan emosi langsung membekukan tubuh Yang Gong dan Zhou Li. Bab 128, Rampasan Perang. Di luar lembah, pasukan Yang Gong dan Zhou Li secara bertahap berhenti bergerak. Ekspresi mereka berubah saat mereka menatap Mu Chen, yang memiliki kendali penuh atas bos mereka. Kemudian, mereka saling bertukar pandang dan berhenti bergerak juga. Dia mampu mengalahkan kekuatan besar tahap awal tahap roh, Yang Gong dan Zhou Li, dengan mudah. Adapun mereka, apa yang mereka layak dibandingkan dengan individu yang kuat ini? Mother of Asterisker, apakah kamu bertindak cukup sombong sebelumnya? Siapa yang memberi tahu bajingan ini untuk memukul aku? Wang Sheng, yang memar di wajahnya, mengirim seseorang, yang berada di fase akhir tahap rotasi spiritual, terbang dengan tendangan, sambil mengutuk. Dia tidak sering disambut seperti ini sebelumnya. Orang yang menderita tendangan dari Wang Sheng tidak berani melawan. Bagaimanapun, situasinya tidak sama seperti sebelumnya. Apa yang kamu inginkan? Di lereng gunung, Yang Gong dan Zhou Li mengertakkan gigi. Rasa dingin-dingin merembes dari jari-jari yang berhenti di dekat tenggorokan mereka. Itu membuat mereka tidak mau melakukan gerakan sedikitpun. Anak laki-laki di depan mereka memiliki mata yang sangat tenang. Mereka tidak ragu bahwa mereka harus membayar harga berdarah jika mereka berani mengambil tindakan sedikitpun. Mu Chen menatap mereka berdua dan berkata dengan lemah, karena pertarungan berakhir, pertama-tama kita akan berbicara tentang harga pertempuran melawan kita. Serahkan. Mata Mu Chen terfokus pada simbol yang terletak di dahi Yang Gong dan Zhou Li. Dari warna emas yang mempesona, terbukti bahwa kedua individu ini memiliki simbol peringkat 5. Kamu, mendengar bahwa Mu Chen ingin mencuri simbol mereka, ekspresi Yang Gong dan Zhou Li berubah. Mereka telah menghabiskan banyak upaya untuk meningkatkan simbol mereka ke peringkat 5. Kamu dapat memilih untuk tidak melakukannya. Namun, aku akan menghapus simbol kamu. Jika itu terjadi, aku percaya bahwa kamu berdua akan dihilangkan dari Akademi Spiritual Surga Utara, kan? Mu Chen bergumam seolah-olah dia tidak peduli. Yang Gong dan Zhou Li langsung pucat. Mata mereka bergetar saat mereka menatap Mu Chen, yang mengatakan kata-kata ini dengan tenang. Metode yang terakhir lebih tegas dan ganas dari yang mereka kira. Apakah kamu sudah mengambil keputusan? Mu Chen tersenyum pada mereka berdua. Baik, aku akan memperlakukannya seolah-olah kamu tidak berperasaan. Yang Gong bertukar pandang dengan Zhou Li dan masing-masing memperhatikan kepahitan di mata yang lain. Mereka menggertakkan gigi dan berkonsentrasi. Kemudian, simbol emas yang berkilauan mengeluarkan 2 lampu cemerlang saat simbol-simbol itu menjadi redup. Mu Chen menyerap salah satu lampu emas ke simbol di dahinya. Itu langsung cerah dan berubah menjadi warna emas gelap. Pada saat ini, simbolnya telah naik ke peringkat 6. Setelah Mu Chen selesai menyerap aura spiritual dari simbol Yang Gong, dia menjentikkan jarinya dan mengirim bagian Zhou Li ke Ye Qingling. Ketika yang terakhir memperhatikan ini, dia ragu-ragu sejenak. Tapi setelah melihat Mu Chen mengarahkan anggukan padanya, dia menyerap aura spiritual dari simbol. Pada saat ini, simbol di dahinya juga cerah. Sekarang, bisakah kamu melepaskan kami?
Yang Gong menggertakkan giginya saat dia bertanya. Mu Chen melirik mereka berdua dan dia tersenyum mengejek, kamu menggertak gadis imut sebelumnya. Jadi, kamu harus mengimbanginya. Petik 2. Kami sudah memberikan spiritual aura dalam lambang kami kepada kamu. Apalagi yang kamu inginkan? Yang Gong berteriak dengan marah. Aku perhatikan sebelumnya bahwa kalian berdua tampaknya telah mengeluarkan sesuatu yang menarik. Mata Mu Chen perlahan memindai kedua sosok itu. Jika dia menggunakan 3 segel kematian tanpa batas dengan kekuatan tahap awal rohnya, itu tidak akan menjadi sesuatu yang bisa ditahan oleh pembangkit tenaga listrik tahap roh tahap biasa. Namun, keduanya berhasil menahannya. Mendengar kata-kata ini, wajah Yang Gong dan Zhou Li menjadi pucat. Pencuri ini, dia benar-benar berani untuk mengambil artefak spiritual kita. Itu adalah barang pelindung kami. Kami tidak memiliki yang seperti itu. Yang Gong dan Zhou Li mengertakkan gigi ketika mereka menjawab. Jika itu masalahnya, Mu Chen tersenyum sedikit. Mata hitamnya tiba-tiba berubah dingin. Jari-jarinya menghilang dari tenggorokan mereka dan muncul di depan dahi mereka. Setelah menerima angin kencang dari jari Mu Chen, simbol redup di dahi mereka benar-benar menunjukkan tanda-tanda patah. Merasa dingin di dahi mereka, kaki Yang Gong dan Zhou Li menjadi agak lemah. Jika simbol mereka dihapus, mereka tidak akan memenuhi syarat untuk memasuki Akademi Spiritual Northern Heavens. Bagaimana kalau sekarang? Ini adalah kesempatan terakhirmu. Mu Chen mengarahkan senyum pada mereka berdua. Namun, senyum ini membuat Yang Gong dan Zhou Li bergidik. Orang ini benar-benar tidak mengikuti pola khas. Yang Gong dan Zhou Li menghela nafas tanpa daya. Mereka akhirnya menyerah pada perlawanan dan memperpanjang telapak tangan mereka. Sebuah cahaya muncul di telapak tangan mereka dan dengan cepat berubah menjadi 2 rumpun cahaya. Dalam rumpun cahaya, samar-samar orang bisa mendeteksi perisai hitam dan kompor batu abu-abu. Ini adalah artefak spiritual. Mu Chen mengerutkan kening. Dia menatap Yang Gong dan Zhou Li dengan heran. Tampaknya mereka benar-benar memiliki latar belakang yang kuat karena keduanya memiliki artefak spiritual. Bahkan ayahnya tidak punya barang seperti itu. Mu Chen terkejut jauh di dalam. Namun, tangannya tidak ragu-ragu ketika dia meraih perisai hitam dan kompor batu. 2 artefak spiritual bertahan untuk sementara di tangannya. Tetapi pada akhirnya, mereka ditekan secara paksa oleh Mu Chen dan ditempatkan di dalam gelang biji mustardnya. Terima kasih atas hadiahmu. Mu Chen akhirnya menarik jari-jarinya dan terkekeh. Wajah Yang Gong dan Zhou Li benar-benar biru. Mereka menatap Mu Chen dengan kejam, nak, karena kamu berani mencuri dari kami berdua, jika kamu punya nyali, aku berani kamu meninggalkan namamu. Kami tidak akan dengan mudah menerima ini. Petik 2. Mendengar ini, Mu Chen tersenyum. Mu Chen, aku akan menyambut kamu berdua untuk membuat masalah bagi aku lagi. Namun, kamu harus mendengarkan dengan cermat. Jika kamu berani membuat masalah bagi aku, dan dikalahkan oleh aku lagi, aku mungkin menghapus simbol kamu jika kamu gagal menyerahkan kompensasi yang memuaskan. Petik 2. Ketika mereka melihat senyum Mu Chen, hati Yang Gong dan Zhou Li melonjak. Bajingan ini sebenarnya ingin kita mengganggunya. Apakah dia berharap kita menjadi individu, yang akan menyerahkan banyak harta kepadanya? Tunggu saja. Namun, mereka bisa kalah dalam pertarungan, tetapi tidak dalam pertempuran. Meskipun mereka sudah berantakan, Yang Gong dan Zhou Li masih harus bertindak kuat dan keren. Mereka berteriak dan segera mundur. Begitu mereka melihat bos mereka pergi, orang-orang yang malang di bawah dengan cepat bergegas pergi. Mereka tidak berani tinggal di lokasi ini. Tersembunyi di hutan yang jauh, Ge Hai, Ge Qing dan yang lainnya menyaksikan adegan ini dengan sedih. Mereka mengertakkan gigi sampai ke titik di mana mereka hampir hancur. Awalnya, mereka berencana menuai manfaat dari orang lain, tetapi ternyata seperti ini. Kakak, apa yang harus kita lakukan? Ge Qing tersenyum pahit. Dia benar-benar terkejut. Baru saja, Mu Chen benar-benar menundukkan 2 lawan sendirian. Itu jelas bahwa kemampuan bertarungnya jauh melebihi kekuatan besar tahap awal roh stage biasa. Jika mereka ingin mengalahkannya, mereka akan membutuhkan setidaknya pembangkit tenaga listrik tahap roh tahap tengah. Ge Hai mengertakkan gigi dan ekspresinya berubah sejenak. Akhirnya, sedikit depresi muncul di wajahnya. Dia berkata, lupakan saja. Mari kita mundur dulu. Saat ini, kami sama sekali bukan lawan mereka. Ayo cepat dan pergi. Akan merepotkan jika dia menemukan kita. Petik 2. Hatinya bergetar ketika dia mengucapkan kata-kata ini. Dia buru-buru menoleh dan melihat Mu Chen menatapnya dari lereng gunung yang jauh. Cepat lari. Ge Hai benar-benar terkejut. Dia tidak lagi peduli dengan yang lain dan melarikan diri. Dia mengerti bahwa, jika dia jatuh ke tangan Mu Chen lagi, yang terakhir pasti akan menghapus simbolnya jika dia tidak membunuhnya.
Bajingan itu. Kamu hanya menonton saja. Kami telah menyebarkan berita tentang keberadaan kamu di dunia surga utara ini. Karena kamu memiliki begitu banyak musuh di jalan spiritual, harus ada seseorang di dunia surga utara ini yang akan menemukan kamu. Ketika itu terjadi, mari kita lihat bagaimana kamu akan menderita. Petik 2. Ge-hai mengutuk dalam benaknya saat dia melarikan diri. Saat ini, dia hanya bisa berharap untuk individu yang kuat untuk merawat Mu Chen. Mereka benar-benar menolak untuk melepaskan niat jahat mereka. Dari jauh, Mu Chen menatap dengan tenang ke arah Ge-hai dan yang lainnya melarikan diri. Namun, dia tidak mengejar mereka. Dia sudah tidak peduli tentang orang seperti Ge-hai di jalan spiritual. Tidak perlu baginya untuk peduli tentang orang seperti itu di dunia seribu besar juga. Jika dia benar-benar menolak untuk menyerah dan dia tersandung ke tangannya, yang bisa dilakukan Mu Chen adalah membuatnya menderita. Mu Chen perlahan menarik pandangannya dan berbalik ke arah Ye Qingling dan yang lainnya. Dia mengarahkan senyuman pada Suner, yang berada dalam pelukan Ye Qingling, dan bertanya, "Gadis kecil, apakah kamu baik-baik saja?" Sun menggelengkan kepalanya dan cemberut. Kemudian, dia menundukkan kepalanya dan berkata, "Kakak Mu Chen, aku minta maaf. Aku hampir menghancurkan segalanya." Petik 2. Sebelumnya, Mu Chen telah memberitahunya bahwa dia akan memberinya tugas besar. Dia membuatnya bersembunyi di dekatnya untuk melindungi mereka. Tetapi siapa yang mengira bahwa dialah yang ditangkap? Selain itu, dia digunakan untuk mengancam saudara perempuannya. Ini membuat gadis kecil itu sangat tidak bahagia. Kamu sudah melakukannya dengan cukup baik. Jika bukan karena kamu mengulur waktu untuk aku tidak akan punya waktu untuk menelan Yin Yang Spirit Soisia. Petik 2. Mu Chen tersenyum dan mengusap kepala Sun. Kemudian, wajahnya berubah serius ketika dia berbicara, "Namun, kamu harus tetap bersikap sedikit lebih berani di lain waktu. Kakakmu tidak bisa melindungimu selamanya. Apalagi kamu punya potensi besar. Mungkin di masa depan, kamu akan bertemu individu yang kuat. Ketika itu terjadi, kamu mungkin menjadi orang yang harus melindungi saudara perempuan kamu. Jika kamu masih takut, saudara perempuan kamu bisa terluka. Kamu tidak ingin melihat hal seperti itu terjadi, kan?" Petik 2. Sun memiliki bakat yang sangat menakutkan dalam hal arai spiritual dan Mu Chen tahu tentang ini. Pelatihannya dalam arai spiritual lebih lengkap daripada pelatihannya. Bagaimanapun, mayoritas pengetahuannya tentang arai spiritual diajarkan oleh Tuan Wenling. Mungkin Wenling dianggap sebagai master arai spiritual yang sangat baik di dalam alam spiritual utara, jelas bahwa dia jauh lebih rendah daripada master arai spiritual yang benar. Jika Sun bisa menjadi berani dan tidak akan menjadi berantakan dalam krisis, Mu Chen percaya bahwa mungkin dia tidak akan menjadi lawan Sun berdasarkan arai spiritual. Sun menatap wajah Mu Chen yang tampan dan lembut saat dia mengangguk dengan serius. Saudara Mu Chen benar, dia tidak bisa membiarkan kakaknya melindunginya selamanya. Dia harus menjadi lebih kuat untuk melindungi saudara perempuannya di masa depan. Saat dia menyaksikan adegan ini, sedikit kehangatan dan kenyamanan melintas di mata Ye Qingling. Dia mengarahkan senyum terima kasih kepada Mu Chen saat dia memahami niat baik bahwa yang terakhir miliki terhadap Suner. Mu Chen juga tersenyum puas. Kemudian, dia mencengkeram tangannya dan cahaya muncul dari telapak tangannya. Dalam sekejap, perisai hitam dan kompor batu yang telah dicurinya dari Yang Gong dan Zhou Li muncul. Fluktuasi energi spiritual yang unik dipancarkan dari masing-masing item ini pada saat yang sama. Mu Chen menatap penasaran pada tameng dan tungku batu hitam di tangannya. Dia ingin memeriksa rampasan perangnya dengan cermat. Bab 129, Penyebaran Informasi. Perisai hitam dan kompor batu memancarkan cahaya redup saat mereka melayang di atas telapak tangan Mu Chen. Ketika mereka melintas, fluktuasi energi spiritual aneh menyebar. Mu Chen menatap penasaran pada dua artefak spiritual. Karena penciptaan artefak spiritual agak rumit, hanya pandai besi spiritual yang memiliki kemampuan untuk membuatnya. Selain itu, hampir tidak ada pandai besi spiritual dalam seluruh alam spiritual utara. Berdasarkan ini, orang dapat melihat seberapa kecil realem spiritual utara dibandingkan dengan dunia seribu besar yang luas dan tak berujung. Tangan Mu Chen mencengkeram perisai cahaya hitam dan memasukkan energi spiritual ke dalamnya. Sebuah cahaya yang kuat mulai memancar darinya dan artefak seukuran telapak tangan langsung diperluas menjadi perisai pelindung di depan tubuh Mu Chen. Di permukaan perisai hitam, ada banyak ukiran misterius bersama dengan lampu hitam. Itu memberikan perasaan yang samar-samar padat dan kuat. Sebelumnya, Yang Gong telah menggunakan perisai hitam ini untuk memblokir triple Sales Deat Seal serangan Mu Chen. Berdasarkan perhitungan Mu Chen, perisai hitam ini mungkin bisa menahan serangan kuat dari pembangkit tenaga tahap roh tahap tengah. Tapi fakta ini membuatnya diam-diam menghela nafas. Artefak spiritual benar-benar membawa banyak manfaat pada pertempuran.
Mu Chen bermain-main dengan perisai hitam sebelum dia menyerahkannya ke Suner. Dia tersenyum, ini hadiahmu. Baik perisai hitam dan kompor batu adalah artefak spiritual pelindung. Karena Mu Chen berencana menjaga kompor batu, dia menyerahkan perisai hitam ke Suner. Bagaimanapun, dia adalah seorang guru arai spiritual yang tidak memiliki pengalaman pertempuran. Dengan dukungan perisai hitam, dia akan jauh lebih aman dari sebelumnya. Suner mengulurkan tangan mungilnya dan mengutak-atik perisai hitam saat dia tertawa. Terima kasih, Brother Mu Chen. Perisai hitam dan kompor batu mungkin artefak spiritual tingkat rendah. Di sampingnya, Ye Qingling tersenyum ketika dia melihat adegan ini, namun, itu benar-benar memberikan banyak manfaat bagi Suner. Jika bukan karena artefak spiritual yang melindungi ini, mereka mungkin akan dibunuh oleh Sun secara langsung. Petik 2. Kami awalnya memiliki artefak spiritual peringkat lebih tinggi juga. Namun, mereka dikembalikan kepada keluarga kami ketika kami memasuki dunia surga utara. Mereka mengatakan bahwa kita harus mengandalkan diri kita sendiri untuk kultivasi kita di Akademi Spiritual Surga Utara. Jika kita menggunakan kekuatan artefak spiritual untuk mendapatkan posisi yang lebih tinggi, kita akan benar-benar kalah dengan orang lain. Petik 2. Mendengar Ye Qingling mengucapkan kata-kata ini, Mu Chen tersenyum pahit. Ini benar-benar perbedaan di antara mereka. Di alam spiritual utara, dia hampir tidak pernah melihat blacksmith spiritual. Namun, Ye Qingling dan yang lainnya terbiasa dengan mereka. Setelah ini, Mu Chen meletakkan kompor batu dengan santai. Meskipun artefak spiritual membawa banyak manfaat, dia selalu percaya bahwa hal yang paling penting adalah seseorang harus mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Ini adalah sesuatu yang bisa dipercaya semua orang. Apa yang kamu rencanakan selanjutnya? Ye Qingling tersenyum ketika dia menatap Mu Chen. Pergi ke Northern Heavens Hall. Apa lagi yang bisa aku lakukan? Mu Chen tersenyum. Dia percaya bahwa tujuan semua orang adalah sama. Ini karena jika mereka mencapai tempat itu, mereka akan dapat memasuki Akademi Spiritual Surga Utara. Bagaimana denganmu? Secara alami, sama seperti kamu. Ye Qingling tersenyum, namun, aku ingin menemukan esens soul spiritual beast yang cocok untuk dicerna dalam perjalanan ke sana. Kamu baru saja naik ke tahap roh, jadi kamu mungkin belum menelan esens jiwa spiritual binatang, kan? Petik 2. Mu Chen menghela nafas tanpa daya saat dia mengangguk. Meskipun dia memiliki esens jiwa spiritual binatang yang sangat langka di dalam tubuhnya, dia tidak berani menelannya. Sebenarnya, banyak siswa yang naik ke tahap roh belum menelan esens jiwa spiritual binatang. Ini karena mereka pilih-pilih dan mengatur pandangan mereka cukup tinggi. Mereka tidak ingin menemukan dan menelan esens beast spiritual acak. Meskipun mungkin untuk mengubah esens jiwa spiritual binatang nanti, itu memang masalah yang merepotkan. Sejauh yang aku tahu, ada banyak hewan spiritual yang kuat di dalam dunia surga utara. Faktanya, ada beberapa yang telah mencapai peringkat surga dan memiliki posisi yang cukup baik dalam peringkat bumi Myriad Beast Record. Meskipun binatang spiritual ini sulit dihadapi, mereka akan selalu membuat keributan begitu mereka ditemukan. Banyak orang akan berbondong-bondong ke mereka. Petik 2. Sebenarnya, ini adalah kesempatan yang diberikan oleh Akademi Spiritual Surga Utara kepada kita. Ini adalah kesempatan yang akan memungkinkan kita untuk menjadi jauh lebih kuat dalam dunia surga utara. Dengan cara ini, kami akan benar-benar memenuhi syarat untuk menjadi siswa Akademi Spiritual Surga Utara. Petik 2. Ye Qingling mengedipkan matanya saat dia menatap Mu Chen dan berkata, jika kamu tidak punya rencana lain, mengapa kamu tidak mengikuti kami? Jika kita menemukan pasangan esens jiwa spiritual binatang yang kuat, aku akan memberimu pilihan pertama. Petik 2. Beast Spiritual Ranking Surga. Sedikit kejutan melintas di mata Mu Chen. Tampaknya dia telah meremehkan dunia surga utara. Bagaimana tempat seperti itu bisa menjadi biasa jika digunakan oleh Akademi Spiritual Surga Utara sebagai tempat ujian mereka? Meskipun binatang spiritual peringkat surga sangat kuat dan tidak mungkin bagi mereka untuk bersaing dengan binatang buas dengan kekuatan mereka saat ini, ada ribuan siswa di dalam Northern Heavens World. Orang-orang ini juga tidak lemah, bersama-sama, akan mungkin bagi mereka untuk menekan binatang spiritual peringkat surga. Secara alami, ada premis bahwa binatang buas spiritual tidak sama menakutkannya dengan 9 burung neter. Namun, kemungkinannya cukup kecil. Berdasarkan perhitungan Mu Chen, Beast Spiritual Beast Ranking surga dalam Northern Heavens World tidak akan melampaui jajaran 50 Beast Spiritual Top dalam peringkat bumi Myriad Beast Record. Setelah semua, binatang spiritual dengan peringkat di atas 50 teratas terlalu kuat untuk siswa seperti mereka. Aku juga cukup tertarik dengan ini. Sedikit minat melintas di mata Mu Chen. Saat ini, ia telah maju ke tahap roh dan memang benar bahwa ia membutuhkan esens soul spiritual beast. Kalau tidak,
dia pasti akan berada pada posisi yang kurang menguntungkan begitu dia bertarung melawan musuh yang telah menelan esens soul spiritual beast. Selanjutnya, dunia surga utara cukup luas dan tak terbatas. Itu jelas bahwa akan sulit baginya untuk mendapatkan informasi dan menemukan jejak binatang spiritual ranking surga. Oleh karena itu benar-benar akan membantunya jika dia bersama dengan Ye Qingling dan yang lainnya. Kalau begitu, mari kita bersatu kembali dengan yang lain dan menuju ke interior dunia surga utara. Dia cukup senang mendengar bahwa Mu Chen akan pergi bersama mereka. Bagaimanapun, Mu Chen sangat kuat, dan kehadirannya akan menjadi dorongan yang signifikan dalam kekuatan untuk klan Ye. Mu Chen tersenyum dan mengangguk. Kemudian, kelompok itu mengepak barang-barang mereka sebelum mereka dengan cepat keluar dari gunung ini. Akhirnya, mereka bertemu dengan anggota klan Ye, yang sedang menunggu mereka di kaki gunung. Ketika kelompok-kelompok itu bersatu kembali satu sama lain, keributan penuh semangat meletus. Wang Sheng dan yang lainnya berbicara dengan penuh semangat tentang pertempuran yang terjadi sebelumnya di pegunungan. Begitu anggota Ye Clan di sekitarnya mendengar bahwa Mu Chen mampu sepenuhnya menaklukkan dua pembangkit tenaga tahap roh tahap awal sendiri, mereka segera berteriak kaget. Tatapan mereka memegang sedikit gairah dan ibadah saat mereka melihat Mu Chen. Di mata mereka, seseorang yang telah maju ke tahap roh benar-benar luar biasa. Mu Chen, setelah dengan mudah mengalahkan bukan hanya satu, tetapi dua individu seperti itu, hanya mulia. Dengan orang yang begitu kuat melindungi Ye Clan kecil mereka, ancaman yang mereka derita akan sangat menurun. Dalam beberapa hari berikutnya, Mu Chen mengikuti klan Ye saat mereka menuju ke interior dunia surga utara. Meskipun ada banyak masalah di sepanjang jalan, itu tidak menghentikan mereka sama sekali selama perjalanan mereka. Selanjutnya, Mu Chen menemukan bahwa ada lebih banyak siswa dan pasukan saat mereka secara bertahap memasuki interior dunia surga utara. Selain itu, sebagian besar individu ini memiliki aura yang kuat. Lagi pula, tanpa sedikit kemampuan, mustahil bagi mereka untuk melindungi simbol mereka dari dirampok di sepanjang jalan. Meskipun mereka bertemu banyak kekuatan dan siswa yang kuat ketika mereka memasuki interior dunia surga utara, klan Ye tidak menarik banyak kebencian karena mereka tidak pernah mengambil inisiatif merampok simbol orang lain. Dengan demikian, mereka cukup damai dibandingkan dengan kekuatan yang berperang satu sama lain setiap hari. Namun, kedamaian ini tidak bertahan selamanya. Ini karena informasi unik yang secara bertahap menyebar ke seluruh wilayah yang luas ini. Informasi ini tidak membuat keributan dengan orang-orang yang tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual, tetapi kepada orang-orang yang berpartisipasi dalam jalan spiritual, itu agak mengejutkan. Pesan yang disampaikan sangat singkat, namun itu menciptakan keributan besar di hati beberapa orang. Bencana darah jalan spiritual, Mu Chen, saat ini hadir di Northern Heaven's World. Bencana darah Mu Chen. Banyak yang tidak terbiasa dengan nama ini. Namun, ada juga banyak orang yang melompat ketika mendengar nama ini. Tidak seorang pun yang datang dari jalan spiritual akan pernah melupakan bencana darah yang mengerikan yang disebabkan oleh jalan spiritual. Dan pencipta bencana darah adalah seorang anak laki-laki bernama Mu Chen. Seseorang yang seharusnya dinilai sebagai kelas raja dan akan berdiri di puncak jalan spiritual. Informasi ini menyebar dengan cepat. Beberapa orang akan menggertakkan gigi dalam kebencian begitu mereka mendapatkan berita ini. Beberapa akan berseru dengan rasa ingin tahu, mengatakan bahwa mereka ingin bertemu dengan bocah lelaki yang menyebabkan peristiwa mengejutkan di jalan spiritual. Beberapa akan membenci, beberapa akan takut dan beberapa akan terkejut. Berbagai emosi muncul ketika pesan itu menyebar ke seluruh dunia surga utara. Tak lama, nama Mu Chen telah menjadi topik yang sering dibahas di wilayah yang luas. Ini membuat banyak orang yang tidak berpartisipasi dalam jalan spiritual menyadari bahwa individu yang mengerikan telah turun ke dunia surga utara. Informasi ini telah menarik sedikit masalah bagi Mu Chen juga. Namun, dia masih bisa mengendalikan masalah yang dia tarik, untuk sekarang. Namun, dia mengerti bahwa seiring dengan penyebaran informasi, jumlah masalah yang akan dia hadapi akan meningkat secara signifikan. Lagi pula, dia memiliki beberapa lawan yang cukup kuat. Karena itu, dia harus meningkatkan kekuatannya sendiri sesegera mungkin. Di lokasi tertentu dalam Northern Heaven's World. Ledakan. Suara ledakan terdengar di dalam gunung besar. Kemudian, binatang spiritual yang sangat besar, ditutupi dengan paku, jatuh ke tanah. Darah segar keluar dan membuat tanah menjadi merah. Itu adalah Magical Tone Beast, yang kekuatannya sebanding dengan pusat kekuatan tahap roh tahap tengah. Jika pembangkit tenaga roh tahap awal tahap spirit untuk memenuhi itu, satu-satunya pilihan mereka akan dengan cepat melarikan diri dari binatang spiritual tingkat tinggi ini. Tetapi pada saat ini, ia benar-benar kehilangan nyawanya.
Sesosok mendarat dengan lembut di tubuh besar Magical Tone Beast dan mengulurkan tangannya untuk mengekstraksi esens Soul Spiritual Beast. Setelah meliriknya sebentar, sosok itu meletakkannya. Yo, tidak buruk. Kamu berurusan dengan binatang buas ini dengan cukup cepat. Suara tawa terdengar dari dekat. Pada saat ini, seorang bocah lelaki tampan muncul dan bersiul pada sosok di atas tubuh Magical Tone Beast. Sosok yang membunuh Magical Tone Beast mengangkat kepalanya dan mengungkapkan wajah tampan. Di dahinya, simbol ungu emas terungkap. Itu adalah simbol yang mencapai peringkat 7. Sosok ini memiliki ekspresi tenang seolah-olah relatif mudah baginya untuk membunuh Beast Tone Magical. Itu ungkapan itu lagi. Bocah tampan itu melengkungkan bibir seolah dia bosan. Kemudian, dia meregangkan pinggangnya sejenak sambil tersenyum. Namun, aku yakin kamu akan tertarik pada apa yang akan aku katakan. Bencana darah Mu Chen telah muncul. Seperti yang diharapkan bocah tampan itu, sosok yang berada di atas Magical Tone Beast membeku sesaat. Setelah itu, sosok itu dengan cepat muncul di depan anak laki-laki tampan dan mata kusamnya langsung menajam. Mu Chen. Di mana? Seharusnya di daerah ini. Aku sudah mengirim beberapa orang untuk menyelidiki. Kami akan segera memiliki lokasinya. Aku akan memberitahu kamu segera setelah kami mendapatkannya. Bocah lelaki tampan itu tersenyum. Besar, senyum akhirnya muncul di wajah sosok itu. Aku akan mengatakan, Cuki, Mu Chen bukan orang yang bisa dianggap enteng. Kenapa kamu mencarinya? Sepertinya kamu tidak banyak berinteraksi dengannya sebelumnya, bukan? Dan itu tidak seperti kamu memiliki dendam terhadapnya dari jalan spiritual, kata bocah tampan itu tanpa daya. Mengenalnya, Mu Chen adalah keberadaan yang menakutkan bahwa orang seperti Ji Xuan akan takut. Aku tidak menyimpan dendam padanya. Anak laki-laki tampan bernama Cuki tersenyum tipis. Dia menatap bocah yang mengerutkan kening. Namun sedikit gairah muncul dari dalam matanya. Aku suka Luoli. Aku memilih Akademi Spiritual Surga Utara karena aku pernah mendengar bahwa dia juga memilihnya. Petik 2. Mata bocah tampan itu melebar sesaat. Kemudian, dia memberi acungan jempol kepada Cuki. Luar biasa. Kamu benar-benar menetapkan pandangan kamu cukup tinggi. Namun, sangat disayangkan bagi kamu karena kamu mungkin tidak memiliki peluang. Dia benar-benar luar biasa. Mustahil bagi kamu untuk menaklukkannya. Petik 2. Dia memiliki seseorang yang dia sukai. Cuki mengepalkan tangannya erat-erat saat dia berbicara. Bocah tampan itu tertegun. Kemudian, dia langsung mengerti dan bertanya, apakah kamu berbicara tentang Mu Chen? Cuki perlahan mengangguk dan dia mulai berjalan menuruni gunung. Tanah di bawahnya sedikit bergetar saat dia berjalan. Pada saat yang sama, sedikit ketidaksukaan menyebar, disertai dengan suaranya. Karena itu, aku akan bertemu dengannya secara pribadi. Aku akan menunjukkan padanya siapa yang lebih cocok untuknya. Petik 2. Bab 130, Arai Gajah Naga. Dikelilingi oleh puncak-puncak tinggi yang menjulang ke langit, ini adalah tempat di mana banyak gunung berpotongan satu sama lain. Dengan demikian, banyak jalur dalam kisaran ini akan saling berpotongan dan berkumpul di lokasi ini. Karena jalur yang konvergen, wilayah ini cukup meriah dan lokasi yang populer, banyak kam tersebar di antara tanah yang sangat luas. Selain itu, ada banyak tokoh yang berbondong-bondong, menunjukkan dengan cara ini betapa populernya lokasi ini. Mu Chen berdiri di lereng gunung saat dia melihat adegan orang datang dan pergi. Sedikit kejutan melintas di matanya. Ada ribuan orang di daerah di depannya. Jumlah orang di sini bahkan beberapa kali lebih besar dari jumlah yang ada di platform escort. Tempat ini adalah tempat berkumpul sementara. Dari lokasi ini, dimungkinkan untuk maju ke kedalaman dunia surga utara. Oleh karena itu, banyak orang di wilayah ini memilih untuk melewati tempat ini. Di sebelah Mu Chen, Ye Qingling menjelaskan sambil tersenyum, selain itu, daerah ini juga memiliki pasar pertukaran. Banyak orang datang ke sini untuk menjual barang-barang yang mereka miliki. Berbagai seni spiritual, esensi jiwa binatang spiritual dan bahkan artefak spiritual dapat muncul di sini. Tentu jika kamu ingin mendapatkan item, kamu harus menyerahkan harga yang memuaskan untuk mereka. Petik 2. Mu Chen mengangguk. Itu benar-benar yang dia harapkan. Selama manusia ada di sekitar, tempat seperti ini akan secara otomatis terbentuk. Lagi pula, semua orang ingin mendapatkan barang yang mereka butuhkan. Apakah kita membutuhkan koin roh di sini? Mu Chen bertanya. Koin roh adalah mata uang umum yang digunakan di dunia 1000 besar. Koin yang berisi spiritual aura juga bisa diserap secara langsung. Dengan demikian, itu adalah mata uang keras di seluruh dunia 1000 besar. Koin roh hampir tidak akan dianggap cocok. Namun, mereka bukanlah hal yang paling dibutuhkan oleh orang-orang di sini. Jari ramping Ye Qingling menunjuk ke simbol emas gelap di dahi Mu Chen dan berbicara, ini adalah mata uang keras di dunia surga utara.
Jika kamu ingin menukar apapun, kamu harus menyerahkan jumlah aura spiritual yang memuaskan dari simbol kamu. Petik 2. Mu Chen merasa sangat aneh. Dia tidak pernah menyangka bahwa simbol akan memiliki efek seperti itu di lokasi ini. Namun, begitu dia memikirkannya, koin roh benar-benar tidak berguna bagi orang-orang di sini. Adapun aura spiritual dalam simbol mereka, itu bisa membantu penjual untuk dengan cepat meningkatkan peringkat simbol mereka dan memungkinkan mereka untuk melarikan diri dari nasib tragis dihilangkan. Apalagi ini juga merupakan lokasi di mana kita bisa mengumpulkan berbagai jenis informasi. Kita bisa menanyakan tentang jejak binatang spiritual peringkat surga. Bisakah kita pergi? Ye Qingling tersenyum pada Mu Chen. Baik, Mu Chen cukup tertarik dengan tempat ini dan segera mengangguk. Melihat ini, Ye Qingling dengan cepat mengeluarkan perintah untuk Ye Clan mendirikan kemah di lokasi ini. Kemudian, dia membawa beberapa pria termasuk Suner yang penasaran, Mu Chen dan Mo Ling menuruni lereng gunung saat mereka menuju ke daerah perdagangan yang ramai. Ketika mereka mendekati tempat perdagangan, suara-suara yang penuh gairah terdengar. Suara ramai membuat Mu Chen merasa seperti dia kembali di dunia seribu besar. Di lokasi ini, tidak ada yang berhak menempati ruang tertentu. Karena itu, tidak ada kekuatan yang secara khusus akan menjaga ketertiban. Namun, seseorang akan sangat keliru jika seseorang percaya bahwa mereka dapat mengabaikan aturan di sini. Tempat ini berisi banyak individu yang berasal dari kekuatan yang berbeda. Begitu seseorang melanggar aturan di sini, mereka akan menjadi musuh pasukan yang tak terhitung jumlahnya. Jadi, hanya orang idiot yang akan bertindak begitu bodoh. Mu Chen dan yang lainnya perlahan berjalan di jalan menuju tempat perdagangan. Pandangan mereka berangsur-angsur melebar, dan mereka melihat seperti apa perdagangan itu. Di dalam tempat perdagangan, ada banyak tenda yang dikirim. Di luar tenda, batu-batu yang dipotong rapi ditempatkan. Di permukaan batu halus, energi spiritual yang lemah dipancarkan. Berbagai item akan muncul di batu-batu besar. Teknik pedang penghancuran iblis. Serangan spiritual tingkat rendah spiritual art. Kamu hanya perlu membayar aura spiritual simbol peringkat 3 untuk mengambilnya, jangan lewatkan kesempatan luar biasa ini. Roh bumi. Spiritual tingkat rendah gong fa seni spiritual. Membutuhkan spiritual aura simbol peringkat 4, yang ingin melihatnya. Petik 2. Pedang roh mengerikan. Artefak spiritual tingkat rendah. Itu hanya membutuhkan spiritual aura simbol peringkat 5. Petik 2. Saat Mu Chen dan yang lainnya berjalan di sekitar tempat perdagangan, banyak teriakan aneh datang dari segala arah. Ini membuat banyak orang berdecak. Mungkin tangisan dan permintaan aneh seperti itu hanya akan terdengar di dunia surga utara. Tatapan Mu Chen menyapu meja batu di sekitarnya. Banyak item di atas meja yang dianggap berharga dan langka. Jika itu ditempatkan di alam spiritual utara, itu sudah cukup bagi orang untuk mempertimbangkan mencuri mereka. Jika harganya, itu setidaknya akan menjadi 100.000 koin roh. Namun, ternyata jauh lebih murah di sini. Mu Chen berjalan bersama dengan Ye Qingling dan yang lainnya selama setengah jam sebelum berpisah dengan mereka. Gadis kecil itu, Suner, sibuk menikmati lingkungan yang ramai dan ingin adik perempuannya berbelanja. Dengan demikian, Mu Chen mulai berkeliaran sendirian. Meskipun dia telah melihat banyak item yang layak di sepanjang jalan, Mu Chen tidak melihat apapun yang benar-benar menggoda hatinya. Ini membuatnya cukup kecewa, tetapi tepat ketika ia berencana untuk pergi, sebuah teriakan terdengar dari dekat, yang membuatnya berhenti. Mother of Asterisker, siapa yang kamu rencanakan untuk ditipu? Kamu ingin menggunakan diagram arai yang rusak untuk menukar spiritual aura simbol peringkat 6. Petik 2. Diagram arai. Hati Mu Chen bergetar. Dia segera menatap dan memperhatikan seorang anak laki-laki yang berdiri di atas meja batu ketika dia mengutuk anak laki-laki lain, yang mengenakan pakaian abu-abu, di sudut. Anak laki-laki itu, yang sedang dikutuk, menutup matanya ketika dia melengkungkan bibirnya sementara mengabaikan anak laki-laki lainnya. Melihat bocah pakaian abu-abu itu mengabaikannya, bocah itu kehilangan minat dan pergi dengan dengusan dingin. Pada saat ini, Mu Chen juga tiba di depan meja batu. Dia menatap tempat di depan anak laki-laki berpakaian abu-abu. Ada kotak besi hitam dan sebuah gulungan emas gelap ada di dalamnya. Gejolak energi spiritual yang samar dilepaskan oleh gulungan itu. Apa peringkat diagram arai kamu? Mu Chen bertanya dengan penuh minat. Begitu bocah berpakaian abu-abu itu mendengar seseorang mengajukan pertanyaan kepadanya, dia dengan malas membuka matanya. Dia melirik Mu Chen dan matanya menyala begitu dia melihat simbol peringkat 6 di dahi Mu Chen. Matanya langsung berbalik bersemangat dan dia buru-buru menjawab, ini adalah diagram arai peringkat 2. Namun, kamu jangan meremehkannya. Jika kamu ingin mengatur larik ini, diperlukan setidaknya 40 segel spiritual. Kekuatan dari arai ini adalah sesuatu yang bahkan fase tengah tahap roh tidak bisa tahan.
40 segel spiritual. Mu Chen terkejut. Sangat jarang untuk melihat arai spiritual peringkat 2 yang membutuhkan banyak segel spiritual ini. Setelah semua, hanya beberapa master arai spiritual peringkat 2 yang luar biasa yang bisa, nyaris, mencapai persyaratan ini. Misalnya, Golden Revolution Soul Reaver yang ditemukan ayahnya hanya membutuhkan 30 segel spiritual. Tapi kekuatan dari arai ini bisa langsung mengalahkan spiritual beast stage spiritual serta melukai 2 beast spiritual lainnya. Apakah kamu juga seorang guru arai spiritual? Mu Chen melirik anak laki-laki berpakaian abu-abu dan bertanya. Mendengar pertanyaan ini, bocah laki-laki berpakaian abu-abu mengangguk dengan tawa hampa. Diagram arai sangat penting bagi master arai spiritual, bukan? Kamu benar-benar mau menjualnya? Mu Chen bertanya. Aku saat ini hanya master arai spiritual peringkat 1. Siapa yang tahu berapa lama sebelum aku mencapai persyaratan 40 segel spiritual? Cuaca yang meragukan aku bisa mencapai simbol peringkat 4. Jadi mengapa aku tidak menggunakannya untuk menukar spiritual aura simbol aku? Begitu aku memasuki Akademi Spiritual Surga Utara untuk mengkultivasi diri sendiri, aku tidak akan peduli untuk tidak memiliki diagram arai. Bocah berpakaian abu-abu itu cukup terbuka untuk situasi saat dia menjawab. Mu Chen tersenyum. Itu benar. Jika dia harus dihilangkan karena simbolnya tidak mencapai peringkat 4, itu jelas bahwa kerugian ini tidak ada bandingannya dengan arai diagram peringkat 2. Berapa harganya? Mu Chen tidak menyembunyikan fakta bahwa dia sangat tertarik pada gulungan itu. Peringkat 6 simbol spiritual aura. Aku tidak akan menurunkan harganya. Ini adalah sesuatu yang aku habiskan dengan upaya besar untuk mencuri dari ayah aku. Jika kamu mau, maka belilah. Jika tidak, maka kamu harus melupakannya. Anak itu menjawab dengan tegas. Bisakah aku memeriksa item? Mu Chen berpikir sejenak dan bertanya. Tidak apa-apa, jawab bocah itu tanpa ragu-ragu. Dia juga seorang guru arai spiritual. Jadi, dia tahu betapa rumitnya diagram arai ini. Jika seseorang ingin menguasainya, itu akan membutuhkan waktu lama untuk meneliti dan mempelajarinya. Keberadaan yang bisa memahami diagram arai yang kompleks dalam sekejap tidak ada sama sekali. Tangan Mu Chen menggenggam gulungan emas gelap di dalam kotak, dan dia perlahan membuka gulungannya. Mengaum. Begitu gulungan itu terbuka, cahaya kemasan gelap muncul. Rasanya seperti naga dan raungan gajah telah memasuki telinga Mu Chen. Pada gulungan itu, banyak lampu kompleks berkelip seolah-olah seekor naga dan gajah bercokol di dalamnya. Saat emas berangsur-angsur redup, 3 karakter kuno muncul. Naga gajah arai. Mu Chen dengan lembut menggumamkan kata-kata ini. Kemudian, dia tertarik dengan diagram arai ini. Sedikit kegembiraan segera muncul dalam mata hitamnya. Arai diagram ini tampaknya cukup kuat dan dia cukup puas dengannya. Aku akan menerimanya. Mu Chen mengangkat kepalanya dan tersenyum pada bocah itu, yang pandangannya tertuju padanya. Haha, saudaraku, kamu benar-benar berterus terang. Bocah laki-laki berpakaian abu-abu itu langsung sangat gembira begitu dia mendengar kata-kata ini. Kemudian, simbol merah di dahinya menjadi gelap. Aura spiritual di lokasi itu sementara ditekan ke penampilan peringkat 1. Simbol emas gelap di dahi Mu Chen menyala dan cahaya keemasan terbang ke dahi anak laki-laki lainnya. Simbol gelap yang terakhir segera menjadi emas yang mempesona. Itu adalah tanda simbol peringkat 6. Keren. Saat ini, aku juga ahli simbol level 6. Bocah abu-abu itu menyentuh dahinya dengan gembira. Kemudian, dia dengan cepat mengambil kain dan mengikat dahinya untuk menyembunyikan simbolnya. Mu Chen memegang diagram arai dan menyentuh simbol gelap dan suramnya. Dia tidak bisa membantu tetapi menggelengkan kepalanya. Aura spiritual yang terakumulasi telah sepenuhnya menghilang. Jika Akademi Spiritual Surga Utara ingin mengakhiri kompetisi sekarang, dia akan langsung tersingkir. Mu Chen menempatkan diagram arai di dalam mustard seed braceletnya dan mengabaikan bocah itu, yang dengan senang hati menutup tokonya, saat dia berjalan pergi. Dia tidak punya rencana melihat toko-toko lain lagi karena dia benar-benar bangkrut. Tepat ketika Mu Chen berniat untuk menemukan Ye Qingling dan yang lainnya, dia merasakan keributan muncul dari dalam tempat perdagangan. Di kejauhan, kerumunan orang yang penuh sesak telah terbelah. Mata Mu Chen menyipit saat dia menatap lokasi itu. Dia samar-samar bisa mendengar beberapa suara. Bukankah bos dari klan Chu? Dikatakan bahwa Chu Clan adalah salah satu kekuatan paling kuat di wilayah ini. Petik 2. Dia jarang datang ke sini. Aku ingin tahu apa yang sebenarnya membawanya ke sini kali ini. Petik 2. Saat kerumunan membelah diri, sosok kekar perlahan berjalan keluar dari sana dengan mantap. Saat dia berjalan, rasanya tanah itu bergetar. Karena itu, tidak ada yang berani meremehkannya. Mu Chen melirik sosok itu dan bermaksud menghindarinya. Namun, sosok itu langsung menuju ke arahnya. Di bawah banyak tatapan terkejut, dia muncul di depan Mu Chen. Mu Chen mengerutkan kening saat dia menatap sosok asing yang berhenti di depannya.
Tatapan yang terakhir telah membuatnya merasa sedikit tidak nyaman. Cukup segitu dulu buat video kali ini. Sampai jumpa. Thanks bro.